Halo semuanya, kali ini kita akan membawakan alur cerita salah satu drama Korea terbaik sepanjang masa yang berjudul The Legend of the Blue Sea. Drama ini menceritakan seorang putri duyung cantik yang tiba-tiba berubah menjadi manusia saat berada di daratan. Kemudian, wanita itu bertemu dengan seorang pria tampan yang menemaninya selama menjadi manusia. Hingga pada suatu ketika, mereka pun harus berpisah. Beberapa tahun kemudian, putri duyung itu naik lagi ke daratan untuk mencari keberadaan pria tersebut. Namun ternyata saat bertemu kembali, sang pria tersebut tidak ingat lagi kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah cinta antara sang putri duyung dan si manusia tampan itu? Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung aja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai berlatarkan pada zaman Joseon. Saat itu terjadi badai besar yang datang pada malam hari, menerpa seluruh kapal dan perahu-perahu para nelayan. Seluruh isi desa berhamburan terkena angin, membuat para penduduk berlarian melindungi diri mereka. Kemudian keesokan harinya, para penduduk membersihkan hamburan terpaan badai semalam. Para penduduk mengambil ikan-ikan yang berhamburan di tepi pantai yang disebabkan terpaan badai itu. Salah satu penduduk pun terkejut, tak sengaja melihat seorang perempuan yang terjebak di gua dekat pantai. Tak lama kemudian, ia dikerumuni warga-warga untuk mengetahui apa yang terjadi. Para penduduk bertanya-tanya makhluk apa yang terjebak itu, karena punya badan setengah manusia dan setengah ikan. Kemudian, Mr. Yang datang untuk melihat makhluk itu. Mr. Yang mencoba menyentuh putri duyung itu, tetapi salah satu warga mengingatkannya bahwa ada rumor lama yang mengatakan sebaiknya tidak menyentuh putri duyung, karena makhluk itu punya kemampuan mempertahankan diri, yaitu menghapus ingatan seseorang saat ada orang yang menyentuhnya, sehingga Mr. Yang pun tak jadi menyentuhnya. Kemudian, Mr. Yang memberitahu para warga agar mempersiapkan pesta karena wali kota akan segera datang. Wali kota yang bernama Damryung disambut dengan baik oleh Mr. Yang. Puji-pujian pun juga datang dari mulut Mr. Yang. Pada saat berbincang, Mr. Yang mengatakan tentang legenda kuno Putri Duyung. Seluruh para undangan menganggap bahwa Putri Duyung hanyalah cerita kuno. Kemudian, Mr. Yang meminta para tamu untuk menyaksikan hasil tangkapannya itu. Dengan rasa tidak percaya, mereka pun melihat keberadaan Putri Duyung yang ada di kolam. Saat melihat Putri Duyung itu, entah kenapa Damryung merasakan ada yang aneh. Dia merasa familiar dengan putri duyung itu. Damryung menanyakan apa rencana yang akan dilakukan Mr. Yang kepada putri duyung itu. Mr. Yang mengatakan bahwa ia akan menggunakan minyak putri duyung yang khasiatnya sangat langka dan melebihi minyak paus. Mendengar hal itu, Damryung pun berbisik kepada Mr. Yang dan mengatakan bahwa sebelum ia datang kemari, ia mencari latar belakang Mr. Yang dan menemukan kesalahannya dalam hal pajak. Damryung memberitahukan bahwa kesalahan Mr. Yang akan mendapat hukuman yang berat. Mr. Yang pun meminta agar Damryung tidak memberitahukan kesalahan ini dan menawarkan apapun yang Damryung inginkan. Damryung pun memilih melepaskan putri duyung kembali ke tengah laut. Hal itu dilihat oleh Mr. Yang bersama bawahannya dari kejauhan. Putri duyung mengulurkan tangannya ke Damryung. Mr. Yang mengira bahwa putri duyung akan menarik Damryung dari perahunya. Namun, bawahan Mr. Yang mengatakan jika Damryung sebaiknya tidak meraih tangannya, karena hubungan manusia dan putri duyung bisa berdampak buruk atau baik di masa yang akan datang. Scene pun beralih ke masa modern. Di zaman yang modern ini, ada seorang penipu bernama Junjae yang melakukan aksinya. Salah satu aksinya ketika ia hendak menipu Jang Jin-ok. Tae-oh dan Nam-do juga melakukan aksinya dengan berubah menjadi tukang servis lift. Mereka datang ke kantor tersebut, tetapi seorang staf mencurigai mereka karena tukang servis yang biasa datang bukanlah mereka. Junjae melakukan aksi hipnotis melalui korek apinya dan membuat staf tersebut mengira orang lain berubah menjadi tukang servis langganan kantornya. Mereka langsung menuju kantor dan merubah serta membenahi ruangan pengacara itu menjadi ruangan mereka. Tae-oh bertugas di atap bersama laptopnya untuk mengatur dan mengintai pemilik ruangan yang mereka ambil alih. Kemudian, Jang Jin-ok datang dan meminta bantuan Junjae yang pura-pura sebagai pengacara untuk mengatasi kasus bunuh diri teman dari anaknya, karena teman anaknya itu menuliskan nama anaknya sebelum bunuh diri. Tae-oh melihat pemilik ruangan di penyeberangan hendak menuju kantornya. Tae-oh pun langsung memberitahukan Junjae dan Nam-do melalui earphone yang tak terlihat agar segera meninggalkan ruangan itu. Junjae meminta Jang Jin-ok dan suaminya untuk makan siang agar mereka bisa segera meninggalkan kantor tersebut. Saat di lift, Jang Jin-ok meminta tolong agar menghapus kasus anaknya ini dari kasus bunuh diri.
ia menawarkan keberangkatan ke Pulau Virgin sebagai imbalannya. Namun, Junjae menolaknya karena pulau tersebut sudah terkenal dan tak mungkin untuk bersembunyi di sana. Ketika berjalan keluar, Junjae tak sengaja berpapasan dengan seorang tahanan yang dibawa polisi. Junjae menawarkan kepada Jang Jin-ok untuk mengganti destinasinya menjadi pulau di daerah Mediterania, kemudian mereka pun menyetujuinya. Ketika di bandara, mereka pun berpisah satu sama lain dan menuju pesawat. Di dalam pesawat, Junjae bertemu dengan Minji, seorang pramugari. Selagi membukakan jendela pesawatnya, Minji menceritakan cerita kuno bahwa daerah destinasinya itu merupakan tempat satu-satunya putri duyung yang masih hidup, tetapi Junjae hanya tersenyum tak percaya. Scene pun beralih. Putri duyung Sim Chung sedang berenang bebas dan melihat sebuah gelang lalu ia memakainya. Namun, ledakan dasar laut membuatnya berenang dengan cepat untuk menghindarinya. Sim Chung pun terdampar di pinggir kolam. Ia merasa terkejut karena siripnya berubah menjadi sepasang kaki ketika di daratan. Kemudian ia berenang di kolam dan siripnya kembali. Tak lama kemudian, ia melihat Junjae dari kolam. Ia langsung bersembunyi agar tidak ada orang yang melihatnya. Junjae terbangun karena mendengar suara berisik dari kamar hotelnya. Ia memeriksa seluruh kamarnya dan terkejut. Seluruh ruangannya berantakan dengan makanan yang tergeletak. Junjae mengikuti arah makanan yang jatuh dan menuju ruang gantinya. Ia merapikan pakaiannya yang terjatuh dan terkejut saat melihat ada kaki di antara pakaiannya. Dan ternyata terdapat seorang wanita mengenakan pakaian favoritnya dan masih menggantung di lemari. Ia bertanya kepada Sim Chung asalnya dari mana. Ia yakin bahwa Sim Chung orang Korea, tetapi ia heran mengapa Sim Chung tak mengerti apa yang diucapkannya. Ia mencoba mendekati Sim Chung, tetapi Junjae terlempar karena pukulan Sim Chung selama 2 kali. Junjae langsung melaporkan ke pihak bertanggung jawab karena ada seseorang tak dikenal masuk ke kamarnya. Junjae mengikat Sim Chung dengan dasi dan melihat Sim Chung menggenggam sesuatu, sehingga ia mencoba membuka tangan Sim Chung dengan paksa. Namun hanya sebuah ceri di balik tangan Sim Chung. Junjae pun memotret Sim Chung sebagai bukti. Polisi datang dan membawa Sim Chung. Mereka memborgol tangannya. Melihat hal itu, Junjae mengatakan jika wanita itu tidak mencuri apapun dan meminta polisi agar tidak memborgol, tetapi polisi menolak untuk menjamin tidak kabur. Kemudian, Junjae bersantai sambil melihat foto Sim Chung yang ia ambil. Ia pun tak sengaja melihat gelang giok yang dikenakan oleh Sim Chung. Ia mengirimkan foto itu ke Namdo untuk mencari tahu karena ia merasa bahwa gelang itu punya nilai jual yang tinggi. Junjae pergi meninggalkan kamarnya dan menuju restoran. Di restoran, Junjae bertemu dengan Minji. Junjae melakukan sebuah trik, mengeluarkan sebuah kalung dan menanyakan apakah kalung ini cantik atau tidak. Minji pun terkejut tak percaya melihat trik itu. Tiba-tiba Namdo mengirim pesan dan mengatakan bahwa gelang itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Minji pun menanyakan apakah kalung itu akan diberikan kepadanya. Namun, Junjae mengatakan tidak karena itu hadiah milik ibunya. Ia pun segera meninggalkan Minji karena membaca pesan dari Namdo yang mengatakan gelang giok itu gelang yang bertuliskan Damryung dalam tulisan Cina dan itu punya nilai jual yang sangat tinggi. Di kantor polisi, para polisi merasa geram karena Sim Chung tak menjawab apapun pertanyaan polisi. Salah satu polisi mengambil tisu untuk ingusnya. Melihat hal itu, Sim Chung menirukan menarik tisu dari tempatnya secara berulang dan membuat polisi semakin marah. Polisi pun memukulkan kertas laporan ke mejanya dan hendak marah ke Sim Chung. Namun Sim Chung mendorong polisi itu hingga terjatuh. Junjae datang mencari Sim Chung di sel tahanan. Polisi menanyakan apa tujuan ia kemari karena masalah yang ia ajukan sudah selesai dan tak ada urusan lagi. Junjae menganalisis polisi ini dan mulai dengan aksi hipnotisnya dengan korek api. Ia mengatakan jika Sim Chung adalah istrinya dan menunjukkan Sim Chung yang sedang memakai gaun. Karena tak sadar, polisi itu pun percaya dan membukakan sel tahanan dan mengeluarkan Sim Chung dan membawanya pergi. Ia melihat gelang yang ada di tangan Sim Chung dan hendak mengambilnya, tetapi Sim Chung bersiap memukulnya sehingga Junjae hanya mengatakan kalau gelang itu cantik. Mendengar kata cantik, Sim Chung mengulang kata itu dengan bingung. Junjae mengajaknya untuk memberikan hadiah kepadanya. Ketika hendak naik eskalator di mall, Sim Chung merasa takut dan tak jadi naik. Junjae melihat jika Sim Chung tak beralas kaki, sehingga ia memutuskan menggendongnya saat di eskalator. Hal itu pun membuat para pengunjung ramai menonton mereka.
Sesampainya di toko sepatu, Junjae memilih dan memberikan sepasang sepatu kepada Sim Chung. Junjae menyuruhnya untuk memakai, tetapi Sim Chung malah memakainya di tangan. Hal itu pun dilihat oleh pegawai toko, sehingga Junjae pun memakaikannya. Junjae juga memilihkan baju untuknya, tetapi Sim Chung melakukan hal yang sama. Ia tak bisa memakainya, sehingga pegawai toko menertawakannya. Junjae mendapat telepon dari Namdo dan mengatakan bahwa wanita pemilik gelang itu tidak normal. Karena sedang menelpon, membuat Junjae meninggalkan Sim Chung sendirian. Beberapa saat kemudian, Sim Chung mencari Junjae dan tak menemukannya. Ia pun melihat sirkus yang ada di dalam mall. Ketika Junjae kembali dan menanyakan Sim Chung ke pegawai toko, namun ia tak menemukan Sim Chung. Ia pun mencarinya, dan akhirnya menemukan Sim Chung di tempat penampungan anak kecil yang hilang. Ia memutuskan datang ke sana, dan benar saja Sim Chung ada di sana. Junjae memarahinya karena Sim Chung tidak mendengarkan kata-katanya untuk menunggu. Sim Chung pun tersenyum melihat kedatangan Junjae. Junjae merasa heran ternyata wanita ini tahu cara tersenyum. Junjae pun memutuskan untuk mengajak Sim Chung untuk makan. Ketika makan, Sim Chung tak mengerti tata cara makan. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memasukkan makanan. Hal itu pun membuat para pengunjung melihat mereka. Junjae mendekatinya dan mencontohkan cara makan dengan garpu. Sim Chung mengikuti gerakan Junjae sehingga ia mendapat pujian dari Junjae karena bisa makan menggunakan garpu. Pada saat itu, Junjae melakukan trik yang sama yang dilakukan dengan Minji. Ia mengeluarkan kalung dan memakaikannya ke Sim Chung. Ia melanjutkan aksi hipnotis dengan korek apinya, dan tak disadari Sim Chung gelangnya sudah ada di Junjae. Sim Chung pun diantar ke mall yang tadi ia datangi dan meminta Sim Chung untuk menunggu. Yang sebenarnya Junjae tak akan kembali lagi karena gelang giok itu sudah ada di tangannya. Junjae pun meninggalkannya dan tak sengaja melihat sebutir ceri di lantai, tetapi ia tak memperdulikan hal itu. Ketika di mobil, ia teringat dengan Sim Chung. Sim Chung masih menunggu Junjae datang, namun para staf mall menyeretnya keluar dan mengusirnya karena mall sudah tutup. Sim Chung jongkok menunggu di luar yang sedang turun hujan. Hal itu pun dilihat oleh Junjae, lalu menghampirinya dan mengulurkan payung kepada Sim Chung. Sim Chung pun tersenyum melihat Junjae datang. Ia mengulurkan tangannya dan Junjae meraihnya. Sim Chung teringat kejadian ketika Junjae datang di tempat anak hilang tadi dan merasa bahagia karena sebuah kata tunggu merupakan kata yang akan membuatnya bahagia karena seseorang akan datang kembali. Kemudian Junjae mengajak Sim Chung masuk ke hotel. Ketika Junjae memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Sim Chung memperhatikan dan merasa penasaran. Karena rasa penasaran itu, Sim Chung mengulangi gerakan yang dilakukan Junjae saat memasukkan kartunya, sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang-ulang. Junjae yang sedang di kamar mandi segera keluar dan memarahi Sim Chung untuk segera mengembalikan kartu itu. Namun, Sim Chung malah menyembunyikan kartu itu di tangannya. Singkat cerita, ketika Junjae sedang main laptop, Sim Chung secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran benda yang baru dia lihat. Junjae memberikannya dan pergi tidur meninggalkannya. Semalaman itu pula, Sim Chung mempelajari berbagai hal di laptop Junjae. Ketika Junjae terbangun, ia melihat wajah Sim Chung yang bergadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba teleponnya berdering. Namdo memberitahu jika Junjae dalam masa-masa pencarian oleh bawahan Jang Jin-ok karena ia dapat dilacak dari ponsel yang masih ia gunakan. Mendengar hal itu, Junjae langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chung dan pergi meninggalkannya. Namun tak lama kemudian, Junjae kembali masuk ke kamarnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh bawahan Jin-ok. Ketika mereka mendobrak pintu kamar Junjae, mereka melihat bom yang sudah diatur waktunya dalam beberapa detik, sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun, bom tersebut palsu dan membuat semua bawahan Jin-ok marah dan kembali mencari Junjae. Di dalam pengejaran, Junjae mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dan Sim Chung ikut memboncengnya. Ketika ada yang mendekat, Sim Chung menendang para bawahan Jin-ok satu persatu karena sebelumnya ia telah belajar dari laptop Junjae cara untuk membela diri. Namun, salah satu bawahan Jin-ok menodongkan pistol ke Junjae sehingga mereka berhasil menangkap Junjae. Ketika di dalam mobil, Junjae memberikan kode kepada Sim Chung agar ia tidak mengikutinya. Namun, Sim Chung malah mengikuti mobil mereka dengan mengayuh sepeda yang Junjae pakai tadi. Sim Chung berhenti di depan mobil mereka,
sehingga para bawahan Jin Ok menyuruh supir untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Junjae langsung membuat keributan dalam mobil, sehingga mobil mereka menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan oleh Junjae untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chung untuk kabur. Alhasil mereka pun berhasil lolos dari kejaran. Kemudian Junjae menasihati Sim Chung untuk tidak percaya dengannya karena ia tidak mengetahui Junjae yang sebenarnya. Sim Chung malah mengatakan bahwa Junjae adalah orang yang baik karena jika tidak, ia tidak akan menarik tangannya kembali dan meninggalkannya. Karena perkataan Sim Chung membuat Junjae jadi kepikiran, ia mendekati tempat tidur Sim Chung dan memasangkan kembali gelang yang ia curi darinya. Keesokan harinya, Junjae mengajak Sim Chung ke suatu tempat yang ia sebut sebagai ujung dunia. Ternyata di tempat itu ada sebuah mercusuar di ujung pantai. Junjae mengatakan legenda kuno tentang setiap orang yang berpisah di sini akan bertemu kembali. Namun ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya di sini dan tak pernah kembali bertemu. Junjae menunjukkan batu yang ia ukir namanya saat ia masih kecil. Tiba-tiba, segerombolan bawahan Jin Ok datang mengepung mereka karena mereka melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat dilingkari oleh Junjae. Mereka mengepung Junjae hingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Junjae meminta agar mereka melepaskan Sim Chung karena ia tidak terlibat. Junjae mengatakan bahwa Sim Chung adalah korbannya yang ia akan curi gelangnya, tetapi ia sudah mengembalikannya. Namun Sim Chung malah mengatakan bahwa dirinya adalah istri Junjae. Mendengar hal itu, semua bawahan Jin Ok merasa marah karena dipermainkan. Junjae membisik kepada Sim Chung untuk segera pergi meninggalkannya. Namun, Sim Chung malah melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju ke laut. Seketika itu pula, Sim Chung menggandeng tangan Junjae dan lompat ke dalam laut, sehingga para bawahan Jin Ok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Junjae melihat wujud asli Sim Chung sebagai putri duyung. Sim Chung berenang menghampiri Junjae dan menciumnya. Ketika Junjae terbangun di pinggir laut, ia mencoba mengingat apa yang membuatnya tergeletak di pinggir laut. Ia hanya teringat kejadian dikejar oleh bawahan Jin Ok dan terkepung, sehingga ia menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Teringat hal itu membuatnya merasa heran mengapa ia memilih terjun ke laut. Kemudian ia tak sengaja melihat gelang giok di tangannya, tetapi ia tidak ingat apa-apa karena faktanya dengan kemampuan Sim Chung, ingatan Junjae menjadi hilang. Dengan pesawat, Junjae kembali menuju Seoul. Di tempat duduknya, ia melihat ke arah laut dan melihat sesuatu, tetapi ia mengabaikannya. Ternyata itu putri duyung yang melihatnya dari permukaan laut dan teringat perkataan Junjae bahwa ia akan kembali ke Seoul. Ketika tidur, Junjae bermimpi mendengar suara seorang wanita yang menyatakan cinta kepadanya. Kemudian ia terbangun dan merasa penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Sim Chung memutuskan pergi ke Seoul dan pamit dengan teman-temannya dengan berenang menyusuri lautan. Waktu pun berlalu, 3 bulan kemudian, Sim Chung melihat sebuah perahu di permukaan laut. Ia menanyakan arah untuk menuju Seoul. Orang yang ada di perahu itu menunjukkan arahnya. Orang itu pun merasa terkejut melihat Sim Chung akan berenang bebas menuju Seoul. Di suatu pinggir pantai, segerombolan ibu-ibu dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba muncul dari kejauhan di pinggir pantai. Sim Chung menghampiri mereka dan menanyakan apakah tempat ini adalah Seoul. Namun, jawaban mereka membuat Sim Chung sedih karena itu bukanlah Seoul. Mereka pun menawarkan tumpangan untuknya karena mereka juga akan ke Seoul. Akhirnya Sim Chung ikut bergabung dengan mereka. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Si Ah, yang mana dia sangat menyukai Junjae. Nah, karena hari ini adalah hari ulang tahun Junjae, ia pun meminta kepada pembantu di rumahnya untuk memasakkan makanan rumahan. Si pembantu yang bernama Moyuran ini pun juga mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun putranya, dan dia membuatkan sup seperti apa yang disukai putranya dulu. Kemudian Si Ah datang ke rumah Junjae dan memberikan sup rumput laut buatan Yuran pembantunya itu. Ketika memakan masakan yang diberikan Si Ah, Junjae pun teringat masakan ibunya dan juga masa kecilnya dulu. Lalu ketika hari ulang tahunnya, ia selalu diajak ibunya pergi ke akuarium raksasa. Sementara itu, Yuran sedang melihat foto putranya yang ternyata benar itu adalah Junjae. Setelah itu, Yuran kembali membuatkan makanan untuk majikannya
dan makanan itu akan diberikan pada satu keluarga kaya raya, di mana ternyata si suami ini adalah ayah dari Junjae atau mantan suami dari Yuran. Hal itu bisa dibuktikan ketika ia memakan makanan tersebut, ia langsung teringat dengan keluarga kecilnya dahulu. Lalu saat berangkat kerja, ayah Junjae menanyakan kabar Junjae kepada supirnya, yang mana hal itu didengar oleh istrinya. Yang tentu saja dia kesal karena suaminya masih teringat keluarganya yang dahulu. Si istri yang bernama Sohee ini kemudian menghubungi seorang buronan yang bernama Made, yang ternyata si Made adalah orang yang berpapasan dengan Junjae saat ia tertangkap oleh polisi. Sohee lalu menyuruh Made untuk mencari tahu keberadaan Junjae, yang saat ini kemungkinan sedang berada di akuarium raksasa. Dan benar saja, saat ini Junjae berada di sana karena dia selalu pergi ke tempat itu saat hari ulang tahunnya, berharap bisa bertemu kembali dengan sang ibu. Di sana, Junjae menoleh ke belakang dan melihat Simchung. Namun, Junjae kembali berbalik arah dan pergi dari sana karena ia tidak mengingat Simchung. Berbeda dengan Simchung yang akhirnya menemukan Junjae, dia berusaha keluar dari akuarium itu untuk menemuinya. Ia menanyakan apakah dirinya saling mengenal satu sama lain. Simchung hanya diam saja. Dan tiba-tiba, pihak staf akuarium menemukan Simchung dan akan menangkapnya karena penyusupan yang dilakukannya. Namun untungnya, Junjae mengeluarkan identitas palsu dan berpura-pura menjadi seorang detektif. Mereka pun percaya dan membiarkannya pergi. Junjae menarik Simchung dan memperjelas alasan tindakannya tadi untuk mencari kebenarannya. Ia juga memperlihatkan foto yang dikirimkan oleh Namdo. Simchung pun merasa heran mengapa dirinya ada di ponsel bersama Junjae. Junjae pun terkejut mendengar namanya yang disebut oleh Simchung, sehingga membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Simchung ini, sampai ia mengetahui nama aslinya. Namun, Simchung tetap tidak menjawabnya, sehingga Junjae mengajak Simchung untuk pergi dari sana. Junjae membawa kembali Simchung dan berjalan di pinggir sungai Han. Letusan kembang api membuat Simchung ketakutan dan memeluk Junjae dari belakang sampai mereka terjatuh. Di saat yang bersamaan, Made menelpon Sohee dan memberitahu keberadaan Junjae yang sedang bersama wanita di sungai Han. Sohee meminta Made untuk mencari tahu tempat tinggal Junjae. Junjae meminta Simchung untuk tidak mengikutinya. Ia menuliskan nomor teleponnya jika Simchung akan memberitahu kejadian yang ia lupa saat di Spanyol. Simchung meminta ikut kemana Junjae pergi, namun Junjae pergi meninggalkan Simchung. Pada akhirnya, karena kasihan, Junjae mengajak Simchung pergi. Junjae pun menyuruh Simchung untuk masuk dan membuat seisi rumah terkejut. Simchung yang melihat kolam dalam rumah Junjae langsung menghampirinya. Simchung merasa heran karena tidak ada ikan yang bisa ia makan dan menanyakannya kepada mereka. Kemudian Teo menyiapkan makanan untuknya dan memberikannya. Namdo dan Junjae menanyai Simchung. Simchung tetap tidak menjawabnya, sehingga membuat Junjae mengeluarkan gelang dan menanyakan kebenarannya. Simchung pun mengakui jika gelang itu adalah miliknya, dan ia memberikannya kepada Junjae. Simchung malah mengatakan bahwa barang seperti itu ada banyak di rumahnya. Mereka pun tersentak kaget. Lalu Namdo menyuruh Simchung untuk tinggal di sini dan ia akan mengurusnya. Namdo menanyakan siapa namanya. Dengan sigap Junjae mengatakan bahwa Simchung tidak punya nama. Simchung memintanya untuk memberikan nama untuknya. Namdo menyarankan sebuah nama, tetapi Junjae menolaknya. Junjae melontarkan sebuah nama yaitu Simchung. Dengan cepat Simchung menyetujuinya, walaupun Namdo menjelaskan jika Junjae sedang mengejeknya karena arti namanya itu. Simchung tidak peduli dan pergi menghampiri Teo untuk menanyakan namanya. Tiba-tiba Teo membuka laptopnya dan melihat si Ah ada di depan gerbang rumah. Si Ah pun masuk dan memberikan kue kepada Junjae. Ia pun terkejut melihat Simchung ada di sana. Simchung memperkenalkan dirinya dengan nama yang diberikan oleh Junjae yaitu Simchung, sehingga membuat si Ah menahan tawa. Tiba-tiba vakum cleaner berjalan menabrak Simchung dan membuatnya ketakutan, kemudian memeluk Junjae. Melihat hal ini, si Ah pun merasa kesal. Ketika lilin dinyalakan, Simchung langsung mau mengambil kuenya, tetapi Namdo menasihatinya bahwa lilin harus ditiup terlebih dahulu, kemudian ia bisa memakan kuenya. Ketika mereka hendak menyanyikan lagu selamat ulang tahun, Simchung langsung meniup lilinnya dan mengambil kue dengan tangannya, sehingga semuanya pun tercengang melihatnya. Si Ah memotong sebagian kue yang masih utuh untuk diberikan kepada Junjae,
tetapi ia menolaknya. Akhirnya ia memakannya karena Namdo membujuknya agar mau menerima kue itu. Sim Chung melihat gerak-gerik si Ah yang memakan kue dengan anggun. Sim Chung mencoba menirunya. Ia merasa kesal melihat si Ah dekat dengan Jun Jae. Setelah selesai, si Ah menarik Namdo keluar dan menanyakan tentang Sim Chung. Namdo mengatakan bahwa Jun Jae memberikan izin kepada Sim Chung untuk tinggal sementara waktu karena ia merasa kasihan kesehatan mentalnya agak terganggu. Jun Jae mengantar Sim Chung ke kamar kosong di atas kamarnya. Kemudian ia kembali ke kasurnya untuk beristirahat. Sim Chung pun merasa kegirangan dan melompat-lompat di kasurnya. Hal itu pun terdengar oleh Jun Jae sehingga ia memarahinya. Di sisi lain, Made mencoba mencari tahu rumah Jun Jae dengan cara menawarkan koran ke daerah tempat hilangnya jejak Jun Jae, kemudian menandai rumah itu dengan pola. Di suatu rumah, pemilik rumah marah karena Made membuatnya terbangun dan menyuruhnya untuk pergi. Ketika Made hendak menandai rumah itu, si pemilik rumah keluar dan marah kepadanya dan mengancam akan melaporkannya. Di sisi lain, saat Jun Jae sedang mengendarai mobil untuk pulang, Namdo menelponnya untuk tidak pulang terlebih dahulu karena di sekitar rumahnya terdapat pembunuhan, sehingga banyak polisi yang sedang berpatroli. Ia juga mengatakan bahwa di sana terdapat detektif yang mencarinya 3 bulan lalu. Salah satu polisi mencurigai pembunuhan ini disebabkan oleh Made berdasarkan cara dan pola membunuhnya. Namun, pendapat itu tidak disetujui oleh rekannya karena korban merupakan rentenir, sehingga pembunuhan ini bisa disebabkan motif balas dendam. Made yang masih berkeliaran di sana mencoba menekan bel rumah. Kemudian bel rumah pun berbunyi. Sim Chung mengira bahwa itu adalah Jun Jae dan dia segera membukakan pintunya. Di sisi lain, Jun Jae meminta Namdo untuk minggir. Namdo pun terkejut melihat temannya ini menerobos polisi yang ada di sana. Kemudian, scene berpindah ke masa Joseon, di mana saat itu si putri duyung yang bernama asli Sehwa ini sedang berjalan-jalan di taman dan tanpa diduga dia dihadang oleh Mr. Yang dan para pasukannya. Mr. Yang menyuruh pasukannya untuk melukai kakinya agar ia tak bisa berjalan kemana-mana. Beruntungnya saat itu, Damryung datang dan langsung menghabisi para bawahan Mr. Yang itu. Setelah berhasil menyelamatkan Sehwa, ia mengajaknya untuk pergi bersembunyi dari para pengawal. Mereka berjalan menyusuri kebun, kemudian Damryung membawa Sehwa menuju ke kediamannya. Tanpa diketahui oleh mereka, salah satu suruhan Mr. Yang memantau dan memberikan informasi apa yang ia lihat. Kemudian, seseorang datang kepada Mr. Yang dengan marah karena ia tidak bisa melanjutkan mencari nafkahnya karena ulah Mr. Yang. Orang itu mengancamnya akan memberitahukan kebusukan Mr. Yang ini kepada banyak orang. Keesokan harinya, salah satu nelayan yang hendak menjaring ikan melihat seseorang tergeletak di pinggir jalan yang ternyata itu adalah orang yang semalam yang kini sudah menjadi mayat. Semua ahli medis pada saat itu mengira bahwa mayat ini bukanlah korban pembunuhan karena tak ada yang membuktikan jika korban dicekik ataupun diracuni. Semua pun hadir menyaksikan mayat itu, begitupun dengan Damryung. Kemudian scene kembali ke masa sekarang. Sim Chung membukakan pintu dan melihat seseorang yang memakai topi di depannya. Ketika Made berpura-pura menjadi polisi dan mau menginvestigasi, Sim Chung masuk ke rumahnya. Kemudian Jun Jae dengan sigap menghalangi Made. Madeyong kabur karena polisi datang menemui Jun Jae. Jun Jae meminta polisi untuk memeriksa orang itu karena berpura-pura menjadi polisi. Namun polisi menolaknya dan menanyakan alasan Jun Jae menerobos mereka. Jun Jae beralasan bahwa ia khawatir dengan pacarnya yang sendirian di rumah, sehingga ia harus segera menerobos para polisi. Polisi meminta kartu identitas kepadanya. Jun Jae mengeluarkan salah satu identitas palsunya dan memberikannya kepada polisi. Kemudian, polisi mendapat informasi bahwa identitas tersebut benar, sehingga mereka pun dilepaskan. Hal itu terjadi karena Teo dan Namdo ada di baliknya. Keesokannya, si Ah datang ke rumah Jun Jae. Sim Chung menghalangi dirinya untuk masuk karena perintah Jun Jae untuk tidak membiarkan orang asing masuk. Si Ah pun marah karena dia bukanlah orang asing. Kemudian si Ah terjatuh karena pintunya dibuka saat ia mencoba mendorongnya. Dengan nada mengejek, Sim Chung mengatakan bahwa mereka tidak pulang sehingga semalam ia hanya berdua dengan Jun Jae. Si Ah mulai merasa marah dan memberitahukan bahwa ia akan segera menikah dengan Jun Jae. Ia menjelaskan bahwa Sim Chung hanyalah parasit di kehidupan Jun Jae
dan memintanya untuk keluar. Mendengar hal itu, Sim Chung pun jadi marah dan menggigit jari si Ah. Kemudian Jun Jae datang dan marah kepada Sim Chung karena perbuatannya. Sim Chung memberitahukan alasan dirinya menggigit si Ah karena ia menyuruhnya pergi. Setelah kejadian itu, Jun Jae memberikan ponsel dan kartu transportasi kepada Sim Chung. Jun Jae mengajarinya cara menelpon dirinya. Karena Sim Chung tak mau mengatakan kebenarannya apa yang terjadi di Spanyol waktu itu, Jun Jae menyuruhnya untuk segera pergi. Sim Chung meminta Jun Jae menemuinya saat salju pertama turun. Kemudian dia menunjukkan tower Namsan yang terlihat di atap rumahnya. Sim Chung mengatakan bahwa ia akan mengatakan sesuatu saat Jun Jae menemuinya saat itu. Namun, Jun Jae menolak ajakannya karena lalu lintas akan padat pada saat itu. Sim Chung pun keluar dan menengok ke arah atap. Ia melihat Jun Jae yang memalingkan wajahnya dan segera masuk, sehingga Sim Chung berjalan pergi. Kemudian Jun Jae berlari kembali ke atapnya dan mengecek GPS yang ia pasang di ponsel Sim Chung dan melihat kemana Sim Chung pergi. Tae-oh dan Nam-do marah karena keputusan Jun Jae mengusir Sim Chung di cuaca dingin seperti ini dan banyak kejahatan kriminal di luar sana. Nam-do merasa khawatir dan kasihan pada Sim Chung karena Sim Chung memberikan gelang yang mahal itu dengan cuma-cuma, tetapi Jun Jae malah mengusirnya. Kemudian Jun Jae mengecek kembali GPS Sim Chung. Ia melihat Sim Chung menuju Gangnam. Dengan sigap ia bersiap untuk pergi menyusulnya. Di sisi lain, Sim Chung segera berlari untuk menuju Namsan Tower karena ternyata malam itu salju pertama kali turun. Sementara Jun Jae yang melihat salju pertama kali turun teringat dengan Sim Chung. Dia kembali memeriksa GPS-nya dan benar saja bahwa saat ini Sim Chung sedang berada di Namsan Tower. Ia pun langsung bergegas untuk menyusulnya. Di sisi lain, Sim Chung berlari menuju Namsan Tower. Namun, ketika ia hendak menyeberang, ia tertabrak oleh mobil Ji-hyun, yaitu anak Sohee dan juga saudara tiri Jun Jae. Sebelum pingsan, Sim Chung melihat dengan buram Tower Namsan yang menyala dari kejauhan. Sementara itu, Jun Jae yang sudah sampai di tower mencari Sim Chung. Ia membuka GPS-nya dan menunggunya di sana. Di sisi lain, Sim Chung dibawa ke rumah sakit oleh ambulans. Karena tidak ada tanda pengenal dan ponsel, pihak rumah sakit pun menjadi bingung harus menghubungi siapa. Kembali ke Jun Jae yang sekarang berada di dekat pintu masuk menara. Ia menghentikan mobilnya karena melihat brosur yang bertebaran di jalanan. Di sana ia juga menemukan ponsel Sim Chung yang tergeletak di jalan dan ada sedikit noda darah yang membuat ia mulai khawatir dan panik. Kemudian ia masuk ke mobilnya dan segera menelpon untuk mencari informasi kecelakaan di dekat menara Namsan. Kemudian setelah itu, Jun Jae pun tiba di rumah sakit terdekat dan saat berada di IGD, ternyata ia menemukan Sim Chung yang sedang berbaring tak berdaya. Jun Jae langsung berteriak untuk memanggil perawat. Awalnya perawat tidak memperdulikannya, tetapi setelah ia memeriksa tubuh Sim Chung yang hanya 29 derajat Celcius, ia pun berteriak lalu memanggil dokter. Kemudian dokter pun memeriksanya dan menyadari bahwa keadaan Sim Chung sangat kritis. Ia mencoba menyadarkan Sim Chung dengan alat kejut yang membuat Jun Jae terpaku tidak berdaya menyaksikan semua itu. Apalagi ketika denyut nadi Sim Chung berhenti. Ia menggenggam tangan Sim Chung dengan perasaan yang tidak karuan. Sim Chung sendiri kini sedang bermimpi saat dirinya bertemu Jun Jae di waktu dan tempat yang lain. Dalam mimpinya itu, ia mengulurkan tangan dan Jun Jae meraihnya, yang membuat Sim Chung pun akhirnya pelan-pelan mulai membuka matanya dan melihat Jun Jae yang berada di sisinya. Sementara Nam-do yang berada di kasir mendengar para dokter membicarakan bagaimana seorang pasien yang sudah sangat kritis bisa bangkit kembali. Padahal tadinya dokter sudah mengira jika Sim Chung sudah meninggal. Di sisi lain, Ji-hyun yang menabrak Sim Chung kini sedang berurusan dengan para polisi. Tapi karena dia tidak menggunakan obat-obatan dan alkohol, ia pun hanya perlu menyelesaikannya dengan korban. Saat ia menoleh ke arah IGD, ia terkejut karena melihat Jun Jae ada di sana. Jun Jae yang mendengar percakapan tadi pun lalu bertanya kepadanya, apakah Ji-hyun yang menabrak Sim Chung? Ji-hyun memberitahukan bahwa Sim Chung tiba-tiba melompat ke jalan yang membuat dirinya merasa kaget. Kemudian saat hendak pergi, Jun Jae terdiam saat mendengar Ji-hyun mengangkat telepon dari ayahnya yang memastikan jika dirinya tidak apa-apa. Di sini terlihat ada rasa luka di mata Jun Jae saat mendengar Ji-hyun berbicara dengan sang ayah. Lalu saat berpisah, Jun Jae terus mengamati Ji-hyun yang masuk ke mobilnya dengan tatapan sinisnya. Di saat yang bersamaan, manajer Nam juga ada di sana
dan melihat Junjae yang masuk kembali ke rumah sakit. Di sisi lain, kini Sim Chung dipindahkan ke ruang perawatan biasa dan ditemani oleh Namdo serta Tae-oh. Saat perawat membagikan makanan untuk para pasien, Sim Chung terus memperhatikannya, dan ketika perawat itu berjalan ke arahnya, si perawat hanya melewatinya saja, dan Sim Chung langsung mengacungkan tangannya, mengira jika perawat itu tak melihatnya. Perawat itu pun lalu berkata bahwa Sim Chung harus berpuasa karena ia akan segera dioperasi. Keesokan paginya, Junjae mengintip dari pintu kamar Sim Chung. Junjae tersenyum sendiri ketika melihat tingkah lucu dari Sim Chung. Saat keluar dari rumah sakit, dia bertemu dengan manajer Nam di sana. Manajer Nam lalu menegurnya karena Junjae pindah rumah tanpa berpamitan, bahkan memutuskan semua hubungan. Di akhir percakapannya, manajernya memberikan sebotol teh jeruk buatan istrinya pada Junjae. Manajer Nam memberitahukan bahwa Presiden Ho atau ayah Junjae sedang mencari Junjae. Mendengar hal itu, Junjae pun sempat terdiam sejenak. Kemudian, manajer Nam berusaha menasihatinya bahwa keluarga memang seperti itu. Meski merasa bersalah, mereka sulit untuk minta maaf, dan di saat merindukannya akan lebih sulit lagi untuk mengatakannya. Tanpa mereka sadari, di saat yang bersamaan, ternyata Ma De-yong ada di sana untuk mengawasi mereka. Beralih ke depan rumah sakit, Sim Chung terlihat keluar menggunakan kursi rodanya. Di saat yang bersamaan, asisten direktur rumah sakit yang baru turun dari mobil melihat seorang ajuma yang sedang membentangkan poster atau berdemo. Dia menuntut pihak rumah sakit atas kematian dari putrinya. Asisten direktur itu pun lalu marah kepada security karena tidak bisa mengurus akan hal seperti itu. Sim Chung yang melihat security itu diperlakukan semena-mena langsung tak terima, dan dia pun langsung bangkit dari kursi roda itu lalu menendang sang asisten direktur itu sehingga ia terjatuh tak berdaya. Di kantor rumah sakit, asisten direktur menyuruh dokter untuk melihat perbuatan Sim Chung kepadanya. Dokter itu sendiri merasa heran karena beberapa hari sebelumnya Sim Chung mengalami patah tulang kaki, tetapi sekarang dia bisa melakukan tendangan itu. Dokter itu pun lalu menanyakan kepada Sim Chung apa yang telah ia lakukan. Sim Chung hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh asisten direktur itu pada security, sehingga dia pun juga ikut menendang si asisten direktur itu. Si asisten yang kesal mendengar alasan itu akan segera melaporkannya ke polisi agar Sim Chung dipenjara dan merasakan makanan di penjara. Mendengar hal itu, Sim Chung pun lalu berbisik kepada dokter yang membuat sang asisten ingin tahu apa yang diucapkannya itu. Kemudian dokter mengatakan bahwa Sim Chung bertanya apakah makanan penjara enak atau tidak. Setelah itu Sim Chung menemui Ajuma. Ajuma itu lalu menceritakan kisahnya bahwa dia menyesal telah menyuruh anaknya bekerja paruh waktu. Kemudian Sim Chung menawarkan pada Ajuma itu bahwa dia bisa menghilangkan memori pada manusia agar dia bisa melupakannya. Namun Ajuma itu menolak tawaran Sim Chung karena dia akan menyimpan kenangan itu dalam hatinya walaupun itu sangat menyakitkan. Di sisi lain, Junjae, Namdo, dan Tae-oh melihat rekaman CCTV tendangan maut dari Sim Chung. Junjae pun tertawa melihatnya, namun Namdo merasa bingung karena seharusnya Sim Chung baru saja mengalami patah tulang. Awalnya Junjae tak mau ikut campur dengan urusan mereka. Namun saat Namdo menunjukkan bahwa sebelum kejadian itu, si asisten direktur menendang kaki seorang satpam, maka mereka pun membuat rencana untuk memberi pelajaran kepada asisten itu. Aksi mereka pun dimulai, di mana saat sang direktur rumah sakit sedang berlibur ke Hawaii, anaknya bernama Choi akan kembali ke Korea setelah 10 tahun tidak pernah pulang. Kemudian setelah itu, si asisten direktur rumah sakit menerima telepon dari sang direktur bahwa anaknya telah sampai di bandara. Ternyata Junjae menyamar menjadi putra sang direktur bersama Tae-oh yang menyamar menjadi sekretarisnya. Asisten direktur dan beberapa dokter pun lalu menyambut Junjae dengan sangat hormat. Kemudian Junjae meminjam ponsel si asisten direktur itu dengan alasan baterai ponselnya habis. Tentu saja asisten direktur itu langsung memberikannya. Lalu dengan diam-diam Junjae menukar ponsel asisten direktur itu dengan ponsel lain lalu mengoper yang asli kepada Tae-oh. Setelah itu, Tae-oh pun memisahkan diri dari mereka dan segera masuk ke ruangan si asisten untuk meretas semua informasi yang ada di sana. Sementara itu, di bandara, anak sang direktur yang asli dijemput oleh Namdo dan dibawa berputar-putar dengan alasan bahwa dia belum mengupdate GPS-nya. Tae-oh lalu meretas ponsel dan laptop asisten direktur itu untuk menemukan laporan kematian asli putri dari Ajuma.
Setelah itu, di ruangan si asisten, Junjae membeberkan bukti kejahatannya yang ditemukan oleh Theo, yaitu malpraktek, penggelapan uang, dan penyuapan yang dilakukan oleh sang asisten tersebut. Si asisten pun mulai menyadari bahwa Junjae bukanlah putra dari sang direktur. Lalu ia bertanya mengapa Junjae melakukan hal ini padanya. Junjae langsung berbalik mengancam bahwa dia akan memberitahukan semua informasi ini kepada para wartawan jika tidak menuruti perintahnya. Junjae sendiri tidak menginginkan uang darinya. Dia hanya meminta agar si asisten mencabut tuntutannya kepada Simjung dan minta maaf pada satpam yang telah ia tendang. Selain itu, ia juga harus memberikan laporan asli kematian putri dari Ahjuma. Lalu singkatnya, asisten itu pun terpaksa melakukan ketiganya. Ia mengakui pada Ahjuma bahwa telah terjadi kesalahan di tengah operasi dan hal itu adalah sebuah malpraktek. Kemudian ia minta maaf dan bersedia menempuh ke jalur hukum. Ahjuma pun menangis mendengar pengakuan itu. Sementara Junjae dan Theo menyaksikan dari jauh sambil tersenyum, dan misi mereka untuk mengerjai asisten direktur itu pun akhirnya berhasil. Di suatu tempat yang sepi, sebuah mobil melaju seperti kehilangan kendali, dan mobil itu pun menabrak pohon, yang rupanya itu adalah manajer Nam yang sengaja dicelakai oleh Madeong. Setelah manajer Nam tak sadarkan diri, Madeong pun mengambil ponsel manajer Nam, kemudian mereject telepon dari Junjae yang saat itu bermimpi aneh mengenai manajer Nam. Keesokan harinya, saat di meja makan, Presdir Ho atau ayah Junjae mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa manajer Nam mengalami kecelakaan. Di sini, Sohee hanya berpura-pura tidak tahu, sementara Ji-hyun nampak curiga pada ibunya. Menurut kabar, manajer Nam semalam mabuk saat kecelakaan, yang membuat Ji-hyun tentu tidak terima akan hal itu karena dia tahu bahwa manajer Nam tidak suka minum-minum. Tetapi hal itu langsung dibantah oleh ibunya, karena menurutnya mereka tidak bisa menilai orang hanya dari penampilan luarnya saja. Di kantor polisi, seorang detektif yang bernama Hong dan timnya sedang membahas Madeong yang belum juga diketahui keberadaannya. Pembunuhan terakhir juga diduga perbuatan darinya, tapi mereka tidak punya bukti sama sekali. Setelah itu, para polisi pun segera menyusuri TKP, dan detektif Hong melihat tanda-tanda yang digambar di depan pintu yang dibuat oleh Madeong, dan mereka mulai memeriksa tiap pintu rumah yang ada di sana. Sementara itu, Madeong sendiri sedang mengawasi rumah Junjae, dan melihat Simjung keluar dari rumah. Madeong pun mengikutinya, yang kali ini si detektif Hong melihat gerak-geriknya dan mengikutinya juga. Tapi apesnya salah satu ponsel bawahan detektif Hong berdering, sehingga Madeong menoleh ke belakang dan mengetahui mereka mengikutinya, sehingga dia berhasil kabur. Sementara detektif Hong menangkap orang yang salah. Sementara itu, Simjung yang melihat sungai di depannya bersiap untuk melompat, namun tiba-tiba saja seseorang menariknya. Hal itu tentu saja membuat Simjung sangat terkejut. Lalu pria itu mengajak Simjung masuk ke kantornya, dan saat berbincang Simjung baru menyadari bahwa pria itu adalah putra Duyung. Ternyata mereka dari golongan yang sama, yaitu golongan Duyung. Putra Duyung yang masih penasaran lalu menanyakan kembali aksi Simjung tadi. Simjung mengaku bahwa dirinya sangat lapar dan tidak punya uang untuk membeli makanan, sehingga dia ingin terjun ke sungai untuk makan ikan. Mendengar hal itu, putra Duyung pun mengeluarkan kantong berisi mutiara. Dia mengajari Simjung bahwa air matanya ini akan menjadi sebuah mutiara jika dikumpulkan, dan mutiara ini bisa dijual dengan harga yang tinggi. Ia pun lalu memberikan contoh dengan menggantungkan kantong plastik di kedua telinganya. Lalu mereka berdua pun nonton sebuah drama. Lalu saat mereka terharu, maka air matanya pun akan keluar dan otomatis menjadi butiran mutiara. Di rumah sakit, Presdir Ho mengunjungi manajer Nam bersama Sohee. Dia tidak mengerti mengapa hal ini bisa terjadi, karena manajer Nam bukan tipe yang mengemudi setelah minum-minum. Istri manajer Nam pun merasa bahwa ini adalah merupakan kecelakaan yang disengaja. Singkat cerita, saat di rumah, Simjung sedang membersihkan jendela, sementara ketiga pria itu sedang pergi keluar. Simjung pun terus melirik ke arah kolam renang dengan tatapan rindunya. Nah, karena tidak ada siapa-siapa di rumah, ia pun akhirnya masuk ke kolam dan berenang dengan bahagia. Tak disangka saat itu Junjae sudah kembali ke rumah karena ponselnya ketinggalan. Hal itu sangat membuat Simjung merasa terkejut saat melihat Junjae ada di rumah yang sedang memperhatikannya. Begitu juga dengan Junjae yang terkejut karena Simjung malah berenang bukannya membersihkan jendela. Beruntungnya, Junjae tidak sempat melihat wujud asli dari Simjung yang langsung naik ke daratan. Setelah kejadian itu, Simjung mulai mempraktikkan untuk mendapatkan mutiara dengan nonton drama kesukaannya.
Dan Namdo yang melihat Sim Chung membawa kantong plastik pun merasa penasaran dan ingin melihat isinya. Namdo pun sangat terkejut ketika melihat isi di dalamnya ternyata adalah butiran mutiara. Kemudian, ia memperlihatkan mutiara itu kepada Theo, lalu bertanya dari mana Sim Chung mendapatkan semuanya itu. Dengan bangga, Sim Chung berkata bahwa ia mendapatkannya dari hasil kerja kerasnya, yang tentu saja membuat Namdo penasaran apa yang dikerjakan oleh Sim Chung sehingga bisa menghasilkan mutiara-mutiara yang berkualitas tinggi seperti itu. Di sisi lain, Junjae mencoba menelepon kembali manajer Nam, tapi ponselnya tidak aktif. Akhirnya, dia meninggalkan pesan suara agar manajer Nam segera menelponnya. Sementara itu, Mandeong yang memegang ponsel manajer Nam membaca pesan Junjae dan membalasnya seakan-akan ia adalah manajer Nam. Ia berkata bahwa ia akan pergi ke suatu tempat dan ia juga mengajak Junjae bertemu di sana untuk membicarakan ayah Junjae. Singkat cerita, saat di perpustakaan, Junjae membaca catatan sejarah mengenai Dam Ryung yang hidup pada zaman pemerintahan dinasti Joseon. Ia menikah dengan putri seorang menteri dan setahun kemudian istrinya itu pun meninggal karena sakit. Lalu setelah itu, Dam Ryung ditunjuk menjadi wali kota desa di provinsi Gangwon pada tahun yang sama. Namun pada tanggal 11 Desember, Dam Ryung tercatat meninggal pada usia 27 tahun. Sementara di zaman Joseon, Dam Ryung terbangun dan kaget. Ia bermimpi bahwa Junjae membaca catatan sejarahnya tersebut. Saat ini, ia sedang menjaga Sehwa yang masih tidak sadarkan diri bersama seorang tabib. Dam Ryung lalu meraih tangan Sehwa lalu memakaikan gelang gioknya padanya. Dan itulah gelang yang sedang diamati oleh Junjae saat ini. Junjae pun lalu bertanya-tanya mengapa Dam Ryung bisa meninggal pada usia yang masih sangat muda. Singkat cerita, Junjae tiba di tempat yang diberitahukan oleh Mandeong dan mendapati itu adalah sebuah gedung kosong. Karena merasa curiga, ia pun mengambil senjata di mobilnya dan menelpon Namdo untuk mengawasinya. Kemudian ia mulai berjalan masuk ke dalam gedung dan semakin curiga saat melihat kamera CCTV yang tergeletak di lantai. Kemudian ia pun segera menelepon manajer Nam, namun teleponnya tidak diangkat, tapi ia mendengar dering teleponnya itu. Ia pun berjalan dengan hati-hati ke arah suara tersebut, tapi saat ia mendatanginya, ternyata itu hanyalah ruangan kosong saja. Dalam keadaan tegang itu, tiba-tiba saja telepon berdering yang tentu saja membuat Junjae kaget. Rupanya itu adalah Sim Chung yang memberitahukan bahwa saat ini dia sedang berada di dekat Sungai Han. Selesai mengangkat telepon, tiba-tiba saja Mandeong sudah berdiri di hadapan Junjae. Junjae pun lalu bertanya, apakah Mandeong adalah orang yang mengikutinya dan pura-pura menjadi polisi di depan rumahnya saat itu? Junjae juga menanyakan keberadaan sekretaris Nam dan mengapa Mandeong memiliki ponselnya. Bukannya menjawab, Mandeong malah mengeluarkan sebuah kampak dan langsung menyerang Junjae. Saat Junjae dalam keadaan terdesak, tiba-tiba terdengar suara klakson mobil yang membuat Mandeong mengira bahwa itu adalah polisi. Dengan ketakutan, dia pun langsung kabur dari gedung tersebut. Dengan tertatih-tatih, Junjae pun keluar dari gedung itu, dan ternyata ada banyak taksi yang sengaja didatangkan oleh Namdo agar dikira mobil polisi. Dia pun segera pergi dengan satu taksi itu untuk menuju Sungai Han untuk menemui Sim Chung. Saat sampai di sana, Sim Chung langsung memberitahukan bahwa dirinya akan segera pergi jauh. Junjae pun lalu bertanya apa alasan Sim Chung pergi secara tiba-tiba. Akan tetapi, Junjae merasakan sakit di dadanya yang tiba-tiba saja membuatnya langsung pingsan. Tentu saja, itu membuat Sim Chung menjadi panik dan mencoba membangunkan Junjae, akan tetapi tidak ada respon apapun. Saat dirinya sedang tidak sadarkan diri, Junjae melihat sosok pria yang menggunakan pakaian di zaman Joseon. Anehnya, wajah pria itu sama dengan dirinya. Pria itu lalu memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah Dam Ryung. Dia juga memberitahukan Junjae tentang kejadian yang dialaminya di zaman dahulu dan pasti akan terulang di zaman sekarang. Oleh karena itu, Dam Ryung meminta Junjae untuk melindungi wanita itu dari orang jahat. Junjae sendiri merasa tidak percaya dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Dan tiba-tiba ia terbangun dari pingsannya. Lalu, ia langsung memeluk Sim Chung yang ada di depannya. Sesampainya di rumah, Namdo menanyakan wajah orang yang memukul Junjae tadi. Awalnya Junjae tidak yakin dengan wajah pria tersebut, tapi tiba-tiba TV menyiarkan berita tentang Mandeong, sehingga Junjae menunjukkan kepada mereka bahwa orang itulah yang telah memukulnya. Di saat itu juga, Sim Chung mengatakan bahwa orang itu sering ia lihat dan ia selalu memakai topi.
Mendengar hal itu, semua orang pun langsung menolehnya. Malam hari itu, Madeong yang menyamar sebagai tukang pos datang ke rumah Sohee. Ia datang karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Sohee pun marah kepadanya karena ia lancang mendatangi rumahnya secara tiba-tiba, kemudian memberikan uang kepada Madeong. Di sisi lain, Junjae mendapatkan telepon dari Ji-hyun yang mengatakan bahwa manajer Nam dirawat di rumah sakit dengan keadaan kritis. Sementara itu, Presdirho sedang memeriksakan matanya di rumah sakit juga. Dokter memberitahukan bahwa dia mengidap penyakit katarak. Kemudian, dokter meminta Presdirho agar meminum obat yang diresepkannya untuk menghindari kebutaan. Di sisi lain, Junjae merasa heran karena manajer Nam tidak biasa minum dan menyetir. Junjae lalu menanyakan keberadaan black box dalam mobilnya. Akan tetapi, istri manajer Nam mengatakan bahwa terjadi kesalahan dengan black box-nya, sehingga mereka tidak tahu kebenarannya. Sementara itu, Sim Chung yang menunggu di luar didatangi oleh Ji-hyun yang langsung duduk di sebelahnya. Sim Chung lalu mempertegas bahwa dirinya tidak akan putus dengan Junjae, yang membuat Ji-hyun tersenyum karena hanya Sim Chung yang menganggap Ji-hyun sebagai keluarga Junjae. Tak berselang lama, tiba-tiba Presdirho datang ke sana. Ia tak mengenal Sim Chung, lalu menanyakan siapa wanita itu. Hal itu pun membuat Ji-hyun kebingungan apa yang harus ia jelaskan. Saat mulai menjelaskan kepada ayahnya, tiba-tiba saja Junjae keluar dari kamar manajer Nam, yang membuat ayahnya terkejut melihat keberadaan Junjae di sana. Kemudian, Junjae dan ayahnya pun mengobrol berdua di kantin. Mereka saling menatap dan mengingat masa lalunya. Ayahnya yang melihat bekas luka Junjae menanyakan apa yang telah terjadi pada Junjae. Junjae pun menjawab bahwa ayahnya tak perlu repot mengkhawatirkannya lagi, karena ia masih merasa kecewa dengan kelakuan ayahnya dahulu yang meninggalkan dia dan ibunya. Kemudian, Presdirho mengatakan bahwa dirinya ini sudah tua, sehingga ia harus memperbaiki apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Junjae memberitahu ayahnya bahwa ia tidak akan kembali dan menerima apapun dari ayahnya itu. Ia juga tidak mau bertemu lagi dengannya. Akan tetapi, di sini Junjae meminta ayahnya untuk selalu menjaga kesehatannya. Ketika Junjae pergi, Presdirho berusaha memanggilnya, namun penglihatannya sudah mulai kabur. Sesampainya di rumah, Junjae meminum obat karena ia sedikit demam. Ia juga mempersilahkan Sim Chung untuk pergi kapanpun ia mau, tanpa perlu mengikutinya lagi. Sim Chung pun mengkompresnya sambil mengatakan bahwa perkataan Junjae tadi saat menyuruhnya pergi itu merupakan kebohongan, karena sebenarnya Junjae ingin Sim Chung ada di sampingnya. Sim Chung juga meminta Junjae untuk terbuka dengan dirinya, karena ia akan selalu mendengarkannya. Ketika Sim Chung hendak kembali ke atas, Junjae langsung menahan tangannya, dan ia pun langsung menciumnya. Singkat cerita, si A datang menemui Junjae. Ia meminta untuk bicara berdua saja dengannya. Mendengar hal itu, Sim Chung pun berusaha mengintipnya dari jendela, namun si A langsung menutup jendela itu. Si A memberikan informasi yang ia dapatkan dari tempat kerjanya, dan ia memberitahukan bahwa para arkeolog menemukan artefak di sebuah daerah yang dipercaya jika dahulunya adalah kediaman dari Damryung. Di sisi lain, pada masa Joseon, tiba-tiba saja Damryung terbangun. Ia bingung harus melakukan apa agar Junjae mengetahui bahwa jika dirinya ini adalah asli. Kembali ke masa sekarang, terlihat Namdo dan Junjae sedang merencanakan aksi mereka untuk menipu Jinjo yang ternyata adalah kakak dari si A, namun mereka belum mengetahuinya. Mereka merencanakan untuk pura-pura menjadi investor asing yang berasal dari Dubai. Junjae lalu menanyakan bagaimana dengan peran tunangannya. Tak lama kemudian, Theo pun keluar dengan penampilan sebagai wanita yang tentu saja membuat Junjae terkejut dan menolaknya. Kemudian seketika, Namdo langsung teringat dengan Sim Chung sehingga ia menyarankannya. Namdo pun lalu menjelaskan dan minta bantuan kepada Sim Chung untuk berpura-pura menjadi tunangan Junjae yang langsung disetujui olehnya. Kemudian, Sim Chung dan Junjae akan berpura-pura menjadi investor besar dan berbelanja di suatu mall. Ketika mereka berbelanja, Jinjo yang sedang berbelanja di sana juga tidak diperbolehkan untuk masuk karena tempatnya sudah dipesan oleh orang lain. Hal itu tentu saja membuat dirinya merasa kesal dan marah ke pegawai karena ia duluan yang memesan reservasinya. Saat itu, Junjae terlihat mengeluh dan mengatakan bahwa di Seoul terlalu padat, tidak seperti di Dubai. Mendengar kata Dubai, Jinjo semakin penasaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang mereka. Kemudian dia pun memanggil Namdo untuk menanyakannya. Kemudian Namdo memberitahu bahwa ia sedang mengantar investor asing dari Dubai.
Hal itu pun membuat Jinjo teringat dengan pembicaraan gosip tentang investor itu. Kemudian, Namdo memintanya untuk tidak memberitahukan orang lain bahwa dia telah bertemu dengan investor itu. Nah, Jinjo yang sangat tertarik mengenal sang investor itu lalu memanggil Namdo kembali untuk meminta tolong kepadanya bahwa ia ingin mengundang investor itu untuk makan bersamanya di rumahnya. Jinjo juga mengatakan bahwa ia juga ingin berinvestasi untuknya, sehingga ia minta tolong Namdo untuk memberitahu investor itu. Saat di rumah, si A yang mendengar hal itu membuatnya merasa curiga bahwa investor itu hanyalah seorang penipu. Akan tetapi, Jinjo meyakinkan semuanya bahwa investor itu bukanlah seorang penipu. Di sisi lain, ponsel Junjae berdering yang ternyata itu dari si A yang memberitahukan bahwa para arkeolog menemukan beberapa artefak baru. Junjae pun langsung meminta Namdo untuk berhenti di suatu tempat karena ia hendak menemui si A. Junjae dan si A pun masuk ke tempat penyimpanan artefak itu untuk segera mengeceknya. Setelah sampai di depan ruangannya, Junjae meminta si A untuk menunggunya di luar karena ia ingin melihatnya sendiri. Saat Junjae masuk ke dalam ruangan itu, dia tertarik melihat sebuah lukisan yang berada di kejauhan. Ketika ia mendekati lukisan itu, tiba-tiba saja petir menyambar, sehingga listrik pun padam. Junjae lalu menyalakan korek apinya dan langsung terkejut ketika melihat lukisan itu, yang ternyata adalah Damryung yang ia lihat di dalam mimpinya. Rupanya di masa lalu, Damryung sengaja meminta seseorang untuk melukis, untuk membuat Junjae mengetahui bahwa dirinya ini memang asli. Di lukisan itu juga terdapat sebuah tulisan di pinggirnya. Junjae merasa jika tulisan itu ditujukan untuknya. Pesan yang terdapat di lukisan itu membuat ia terngiang-ngiang di kepalanya karena Damryung pernah menyuruhnya untuk melindungi seorang wanita, sedangkan dia tidak tahu siapa wanita yang dimaksudnya. Sementara itu, si A yang merasa ketakutan karena listrik padam masuk ke dalam. Ketika ia masuk, si A terkejut melihat lukisan yang punya wajah seperti Junjae. Di sisi lain, Presdirho semakin kehilangan penglihatannya, bahkan untuk mengambil makanannya pun sudah tidak bisa. Kemudian, Sohee memberikan obat untuknya dan menyuruhnya untuk segera minum obat tersebut. Sohee juga menyuruhnya untuk tidak berangkat ke kantor dan beristirahat di rumah saja, sementara Ji-hyun menatap ke arah ibunya dengan rasa curiga. Singkat cerita, Junjae segera pergi ke rumah sakit karena manajer Nam sudah sadar dan membuka matanya. Akan tetapi, ia tidak bisa bergerak dan bicara. Di sini, manajer Nam hanya bisa menangis, sehingga istrinya mengira jika suaminya ini ingin mengatakan sesuatu pada Junjae. Singkat cerita, Junjae dan yang lainnya bersiap untuk melakukan aksinya, sementara suami Jinjo merasa curiga dan memberitahu kecurigaannya tentang tamu yang akan datang itu. Ia mengira jika perkataan si Ah mungkin saja benar, akan tetapi Jinjo mencoba meyakinkan suaminya karena si Ah tidak mengerti akan hal seperti ini. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Jinjo. Saat akan masuk, Junjae memberitahukan Simchung untuk tidak memanggil namanya saat di dalam. Simchung pun merasa kebingungan atas perintahnya itu. Kemudian Namdo mengatakan bahwa itu untuk memperlancar pekerjaan dan sebaiknya mereka tidak bertengkar di dalam. Setelah mereka masuk, terlihat si Ah pulang dan hendak masuk ke rumah. Namun beruntungnya, ia mendapatkan pesan untuk beli buah dari kakaknya. Di dalam, Junjae memberikan kartu nama palsu kepada suami Jinjo. Kemudian ia masuk ke kamarnya dan segera mencoba menelpon nomor yang diberikan oleh Junjae, dan ia mendapatkan informasi bahwa CEO mereka sedang ada di Korea untuk urusan pribadinya. Suami Jinjo pun merasa tenang karena telah mendengar hal tersebut. Ternyata Teo lah yang menjawab telepon itu dari mobil pengintaiannya, sehingga penyamaran mereka kali ini pun berhasil. Kemudian mereka pun makan dan ngobrol di meja makan. Jinjo dan suaminya terus menanyakan tentang pekerjaan, sehingga Namdo meminta mereka untuk tidak terburu-buru dan menikmati makanannya terlebih dahulu. Nah, ketika Junjae menggigit telur gulung, ia teringat masakan ibunya. Kemudian, Jinjo pun meminta pembantunya itu untuk membawakan telurnya lagi. Kemudian, Moyuran meletakkan telur itu di meja, tapi ia tidak tahu bahwa ternyata orang yang duduk di sana adalah Junjae karena ia melihatnya dari belakang. Begitupun sebaliknya, ketika Junjae menoleh, ia hanya melihat punggung ibunya saja. Di sisi lain, ketika si Ah kembali dan hendak masuk ke rumah, Teo pun melihatnya dari tempat pengintaian. Ia pun jadi panik dan langsung menghampiri si Ah untuk mengulur waktu. Teo pun menanyakan mengapa si Ah ada di sana, tapi si Ah justru bingung karena ini adalah rumahnya.
Mendengar hal itu, Theo pun langsung meminta si Ah untuk meluangkan waktu sebentar untuknya. Karena ia harus mengatakan sesuatu, dengan spontan Theo berpura-pura menyatakan cinta kepadanya, sehingga si Ah pun terkejut dan tidak percaya. Setelah itu, Theo dan si Ah pun mengobrol di sebuah kafe terdekat. Si Ah bertanya kepada Theo tentang perkataannya tadi, dan ia juga menasihati Theo bahwa dirinya ini adalah milik Junjae, sehingga Theo harus sadar. Theo sendiri hanya menunduk diam, karena di balik itu ia mengirim pesan kepada Namdo untuk memberitahu mereka agar segera keluar karena rumah itu ternyata adalah milik si Ah. Namdo pun terkejut melihat pesan yang dikirimkan oleh Theo itu. Lalu ia berbisik kepada Junjae untuk memberitahukannya, yang membuatnya langsung bangun dan bergegas pulang dengan alasan ada urusan lain. Sesampainya di rumah, Junjae langsung marah kepada Namdo karena ia tidak becus mencari informasi targetnya. Tapi Namdo membantahnya karena bagaimana ia tahu karena di kartu keluarganya saja tidak tercantum nama si Ah di sana. Junjae mengatakan jika mereka telat sedikit saja maka semuanya akan tamat. Malam harinya, Junjae membuka galeri ponselnya dan melihat Gucci yang terdapat gambar Putri Duyung bersama seorang pria manusia. Pikirannya pun terus berkecamuk dan mencoba mengingat semuanya. Kemudian ia mencoba menghampiri kamar Sim Chung, tetapi ia tidak menemukannya di sana. Junjae hanya melihat sekumpulan mutiara di kamar Sim Chung, sehingga ia teringat dengan mimpinya saat menyelamatkan Sim Chung. Junjae pun lalu keluar dan segera mencari Sim Chung. Lalu pada akhirnya ia teringat pertemuannya dengan Sim Chung saat berada di Spanyol. Ia juga mengingat saat mereka terjatuh ke laut, dan Sim Chung lah yang menolongnya. Serta ia juga teringat jika Sim Chung mencium dirinya dan menghapus ingatannya dengan kemampuan khusus Putri Duyungnya, sehingga ia tidak bisa mengingat apapun. Kembali ke masa Joseon, Damryung mendapatkan laporan bahwa Mr. Yang telah melaporkan Damryung ke pusat dengan tuduhan menjebaknya atas pembunuhan. Damryung juga disebutkan telah terpedaya oleh Putri Duyung jahat yang mengganggu keamanan masyarakat. Di sisi lain, Sim Chung ternyata pergi ke sebuah mall, dan ketika melihat sebuah komedi putar, ia pun langsung menaikinya. Tak berselang lama, Ji-hyun juga berada di sana dan langsung menemui Sim Chung. Ia menanyakan kenapa Sim Chung berada sendirian di sana. Sim Chung memberitahukan bahwa ia tinggal bersama Junjae. Hal itu pun membuat Ji-hyun terkejut dan menawarkan untuk mengantarkan Sim Chung pulang. Akan tetapi Sim Chung malah mengajaknya ke tempat sauna 24 jam. Di tempat sauna itu, Sim Chung membuat kehebohan dengan masuk ke ruangan yang salah, yaitu ruang ganti laki-laki. Hal itu pun tentu saja membuat Ji-hyun merasa khawatir dengan tingkah laku Sim Chung itu. Lalu dari ujung ruang ganti itu, ada 4 orang siswi SMA diam-diam memperhatikan uang hasil belanjaan yang dimasukkan oleh Sim Chung ke dalam tasnya. 4 orang siswa SMA itu lalu mengambil tas Sim Chung secara diam-diam, lalu membukanya di luar sauna. Saat membukanya, mereka pun sangat girang mendapati ada segepok uang di dalamnya. Lalu salah seorang di antaranya menghidupkan ponsel Sim Chung, dan begitu ponselnya menyala, Junjae langsung mengetahui lokasi Sim Chung berada. Beberapa saat kemudian, ia pun tiba di tempat di mana 4 siswi SMA tersebut berada. Setelah melihat tas dan ponsel Sim Chung ada bersama mereka, Junjae pun sadar apa yang sedang terjadi. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung mengambil kembali semua barang-barang Sim Chung itu dan mengancam mereka akan melaporkannya ke pihak polisi, yang membuat mereka semua akhirnya ketakutan. Setelah itu, Junjae pun memutuskan untuk masuk ke sauna, dan begitu melihat Sim Chung di sana, tanpa pikir panjang, ia pun langsung memeluknya. Saat itu juga, Junjae baru menyadari bahwa ada Ji-hyun di sana. Akhirnya Ji-hyun menjelaskan apa yang telah terjadi. Kemudian Junjae memberikan uang dan juga ponsel Sim Chung kepadanya, yang tentu saja membuat Sim Chung keheranan mengapa barang-barang miliknya ada pada Junjae. Nah, karena masih marah, Sim Chung pun tak mau diajak pulang, walau sudah diiming-iming untuk makan stik kesukaannya. Alasan Sim Chung tak mau pulang karena dia mengetahui bahwa Junjae adalah geng penipu bersama Namdo dan Theo. Junjae pun akhirnya tak bisa lagi memaksa Sim Chung untuk kembali ke rumahnya. Dia terpaksa menyuruh Sim Chung untuk tinggal di sauna itu untuk sementara waktu. Saat di tangga menuju pintu keluar, Ji-hyun kemudian memberitahukannya bahwa ayah mereka sedang sakit mata belakangan ini. Namun, Junjae terlihat tidak peduli dan menyuruh agar Ji-hyun tetap menjaga ayahnya. Di sisi lain, detektif Hong dan timnya kembali memeriksa catatan milik Ma De-yong, yang faktanya beberapa tahun lalu ia pindah ke rumah yang sama dengan seorang wanita bernama Kang Ji-hyun. Keduanya memutuskan untuk mulai menyelidiki tentang Kang Ji-hyun.
Dan dari hasil penyelidikan itu ditemukan fakta bahwa kedua mantan suami Kang Ji-hyun meninggal dunia dengan kondisi penglihatan mereka yang tiba-tiba berkurang dalam waktu singkat setelah pernikahan. Di sisi lain, Sohee menanyakan kepada Presdirho mengenai kondisi matanya. Presdirho mengatakan bahwa ia akan menemui dokternya lagi karena obat yang diresepkan kepadanya rasanya tak terlalu manjur. Sementara itu, si Ah mencari Yuran di kamarnya, lalu dia melihat foto keluarga Yuran bersama Junjae yang masih kecil. Namun si A belum menyadari jika foto itu adalah Junjae yang masih kecil. Di sisi lain, Madeong kini menyamar menjadi sopir taksi dan sedang memperhatikan Sim Chung dan juga Junjae di suatu taman. Di saat yang bersamaan, dua detektif polisi juga berada di sana karena mereka mendapatkan laporan bahwa ada yang melihat Madeong di daerah itu. Tak menemukan Madeong di sana, mereka malah bertemu dengan Junjae dan tanpa buang waktu, detektif Hong langsung memborgol tangannya. Junjae tak ingin Sim Chung mengetahui bahwa dirinya telah ditangkap. Akhirnya, Junjae hanya bisa menatap Sim Chung dari kejauhan dan dirinya harus dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, karena Junjae tak kunjung tiba, Sim Chung pun mencoba menelponnya, tetapi detektif Hong melarangnya untuk mengangkat telepon itu. Kemudian Junjae menyadari bahwa mereka hendak menangkap Madeong. Ia pun memaksa detektif Hong untuk melepaskannya karena saat ini Madeong sedang mengejarnya. Melihat Junjae yang bersungguh-sungguh memberitahukannya, akhirnya detektif Hong pun mengizinkan Junjae menelpon Sim Chung. Saat itu juga, Junjae segera meminta Sim Chung untuk pulang ke rumah terlebih dahulu dengan alasan bahwa ia ada urusan yang mendadak. Sim Chung pun lalu mengiyakan dan segera masuk ke salah satu taksi yang ada di sana. Namun tanpa disadari, ia malah masuk ke taksi yang dikemudikan oleh Madeong. Sim Chung tiba-tiba terdiam di teleponnya, yang membuat Junjae mulai panik. Terlebih lagi setelah Sim Chung berkata, "Kamu menggunakan topi juga hari ini," membuat Junjae langsung teringat bahwa Sim Chung pernah menceritakan tentang Madeong yang biasa mengenakan topi untuk menyamar. Junjae lalu segera menanyakan jalanan yang dilihat oleh Sim Chung saat itu supaya bisa mengira-ngira lokasinya. Sim Chung hanya menjawab tempat di mana mereka berjanji untuk bertemu sebelumnya, dan jawaban itu mengingatkan Junjae pada Namsan Tower, tempat mereka berjanji bertemu saat salju pertama kali turun. Setelah itu, sambungan telepon Sim Chung pun tiba-tiba terputus dan tidak bisa untuk dihubungi kembali. Kemudian, Junjae memberitahukan detektif Hong bahwa Madeong menyamar sebagai sopir taksi dan berada di sekitar Namsan Tower. Setelah berpikir sejenak, detektif pun akhirnya mengikuti perintah Junjae dan melepaskan borgolnya. Detektif Hong kemudian memberikan instruksi pada patroli lokal untuk melakukan razia dan pengecekan di jalan yang menuju Namsan Tower. Saat semakin dekat dengan Namsan Tower, para polisi masih belum memberikan hasil. Junjae pun mulai curiga bahwa Madeong berbelok arah dan masuk ke jalur yang menuju terowongan. Ia pun segera meminta detektif untuk menuju ke sana. Kemudian Junjae berdoa dalam hatinya, berharap Sim Chung menghubunginya. Namun Sim Chung telah dibius oleh Madeong yang jelas saja tidak bisa untuk menghubunginya. Di sisi lain, mobil yang dikendarai oleh Madeong tiba di sebuah bangunan rumah sakit yang sudah tidak terpakai. Kemudian, ia membawa Sim Chung ke sebuah ruang operasi, dan tak lama kemudian Sim Chung pun tersadar, lalu melihat Madeong yang sedang mengisi sebuah bak dengan air. Sim Chung berusaha bergerak, namun kakinya sama sekali tidak bisa untuk digerakkan. Melihat Sim Chung terbangun, Madeong pun tersenyum dan dengan santai melambaikan tangan kepadanya. Sementara itu, detektif Hong dan Junjae akhirnya tiba juga di rumah sakit itu. Di dalam, mereka pun berpencar untuk segera mencari keberadaan Madeong. Sementara itu, melihat air di bak yang sudah penuh, Madeong lalu mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Sim Chung. Namun secara tiba-tiba, ingatan misteri yang di masa lalu muncul di pikiran Madeong. Misteri tentang Mr. Yang yang diperingatkan untuk tidak menyentuh Putri Duyung karena bisa berakibat kehilangan ingatannya. Oleh karena itu, ia pun mulai ragu dan melangkah mundur. Di saat yang bersamaan, Madeong juga mendengar ada seseorang yang mendekati ruang operasi. Lalu ia pun akhirnya memilih untuk kabur dan meninggalkan Sim Chung di sana. Tak lama kemudian, Junjae tiba di sana dan melihat Sim Chung dalam keadaan lemah. Kemudian, mobil Madeong terlihat pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Detektif Hong yang menyusul keluar menjadi kesal karena lagi-lagi ia gagal menangkap Madeong. Singkat cerita, Junjae dan Sim Chung akhirnya tiba di rumah. Detektif Hong juga datang ke sana, yang tentu saja membuat Namdo dan Tae-oh kaget melihatnya. Untuk membuktikan bahwa Madeong benar-benar mengincarnya, Junjae kemudian menunjukkan CCTV saat Madeong menyamar jadi petugas kebersihan dan berkeliaran di depan rumahnya.
Ia juga menunjukkan pesan dari Madeong yang dikirim melalui ponsel sekretaris Nam. Meski sedikit kesal, Detektif Hong akhirnya setuju untuk tidak menangkap Junjae dan kawan-kawannya terlebih dahulu dan fokus untuk menangkap Madeong. Di sisi lain, Sohee sedang menyiapkan obat suaminya. Diam-diam ternyata ia mengganti obat mata itu dengan obat lainnya yang tanpa sengaja dilihat oleh Ji-hyun. Saat melihat ibunya pergi, Ji-hyun segera mengambil obat tersebut. Singkat cerita, di kantor, pengacara Presdirho memberitahukan proses legalisasi surat wasiat yang hendak dilakukan. Presdirho mengatakan bahwa ia ingin memberikan semua harta kekayaannya untuk Junjae, yang tentu saja membuat si pengacara maupun Ji-hyun yang berada di sana pun terkejut mendengarnya. Si pengacara pun lalu menyarankan agar tetap memberikan bagian pada istri dan anak tiri Presdirho agar tidak terjadi masalah secara hukum. Namun, Presdirho tetap pada pendiriannya. Sementara itu, Yuran memberitahukan Jinjo bahwa ia hendak pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di rumah sakit, Sohee meminta suaminya untuk menunggunya sebentar. Beberapa saat setelah Sohee pergi, Yuran pun lewat di hadapan Presdirho. Ia pun merasa kaget melihat sosok mantan suaminya itu berada di hadapannya. Namun, Presdirho sendiri tidak menyadarinya karena saat ini pandangannya mulai kabur. Tak lama kemudian, Sohee pun kembali dan segera mengajak suaminya untuk pergi meninggalkan rumah sakit. Yuran pun langsung sengaja membalikkan badannya agar mereka tidak melihatnya saat berpapasan. Setelah tidak sengaja bertemu dengan mantan suaminya di rumah sakit, Yuran duduk termenung di rumah. Kemudian, saat Jinjo menjelaskan tentang sosok Presdirho yang merupakan mantan suaminya itu, Yuran pun mulai menyadari bahwa selama ini, secara tidak langsung, ia membuatkan makanan untuk mantan suaminya itu. Di sisi lain, Sohee memastikan pada pengacara bahwa ia telah merubah isi surat wasiat suaminya sesuai dengan yang dimintanya, yaitu memberikan semua hartanya kepada Ji-hyun. Ia juga sudah menyiapkan 2 orang saksi yang juga sudah dibayar saat proses legalisasi berlangsung. Presdirho yang kondisi matanya kian memburuk, tidak bisa membaca dengan jelas isi surat wasiat yang disodorkan padanya. Ia pun percaya begitu saja pada pengacara dan kedua saksinya. Sementara itu, di lokasi taksi yang dicuri Madeong, Detektif Hong dan Junjae mulai mencari jejak, tapi sayangnya tidak ditemukan black box taksi tersebut. Dan hal itu pun membuat kepolisian tidak bisa meyakini 100% bahwa itu adalah mobil yang sama yang digunakan oleh Madeong. Terlebih lagi, sama sekali tidak ada bekas sidik jari di sekitar TKP. Kemudian, Junjae teringat kejadian di rumah sakit dan meyakini adanya kemungkinan sidik jari Madeong tertinggal di ember yang ia gunakan untuk mengisi air. Detektif Hong langsung berniat untuk memeriksanya, namun ia mempertanyakan apa tujuan Madeong mengisi ember tersebut dengan air. Di sisi lain, saat Yuran pulang dari pasar, tiba-tiba saja ia dijamret. Tanpa sengaja, Sim Chung muncul dari belakangnya dan langsung mengejar penjamret tersebut. Tak lama kemudian, setelah terdengar bunyi orang dipukuli, Sim Chung datang dan membawakan tas Yuran. Singkat cerita, si Ah mengajak Yuran ke rumah Junjae agar Yuran membuatkan makanan yang enak untuknya. Nah, saat masuk, ternyata Yuran kembali bertemu dengan Sim Chung di sana. Sim Chung pun langsung membawakan barang-barang milik Yuran ke dapurnya. Sementara si Ah menggunakan kesempatan itu untuk diam-diam masuk ke kamar Junjae. Di sana, ia melihat foto Junjae dengan ibunya saat masih kecil. Kemudian si Ah pun tersentak begitu dia teringat bahwa sosok dalam foto tersebut mirip dengan foto keluarga Yuran yang ia lihat di kamar Yuran tempo hari. Si Ah pun mulai kepikiran dan mengira bahwa Yuran adalah benar-benar ibu dari Junjae. Dengan cepat, ia pun langsung mengajak Yuran untuk segera pulang, sementara Yuran yang masih bingung tetap mengikutinya. Di luar rumah, mereka hampir saja bertemu dengan Junjae. Namun, karena Junjae tidak melihat, si Ah berhasil membawa Yuran masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan rumah Junjae. Setelah sampai di rumah, dengan diam-diam si Ah pun masuk kembali ke kamar Yuran untuk mencocokkan foto di kamar Yuran dengan foto di kamar Junjae. Dan benar saja, akhirnya si Ah mengetahui bahwa Yuran adalah ibu dari Junjae. Sejak saat itulah, sikap si Ah kepada Yuran akhirnya berubah menjadi baik, yang membuat Yuran makin heran dengan tingkah laku si Ah itu. Di sisi lain, Junjae menemui Sim Chung di kamarnya dan menanyakan kenapa saat itu Madeong menyiapkan air dalam tong. Sim Chung pun hanya terdiam dan berkata dalam hatinya bahwa sebenarnya Madeong sudah mengetahui bahwa dirinya adalah seorang putri duyung dan dia melakukan hal itu karena ingin memastikannya. Namun, Sim Chung tidak bisa memberitahukannya kepada Junjae saat ini.
Junjae pun akhirnya mengerti bahwa Sim Chung masih trauma dengan kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk melupakannya saja. Di sisi lain, Presdir-ho keluar dari kamarnya untuk mencari Sohee. Tanpa disadari, ia menuju ke arah tangga turun dan Sohee yang berada di sana pun dengan sengaja menyingkir, yang membuat suaminya itu terjatuh. Sesaat kemudian, Ji-hyun tiba dan melihat ayah tirinya tergeletak. Ia segera menghampirinya dan mengecek kondisinya, sembari menatap ibunya yang hanya berdiri terpaku di atas tangga. Kemudian ayahnya pun dibawa ke rumah sakit. Meski mengalami pendarahan internal, operasi terhadap Presdir-ho pun akhirnya berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Junjae sedang membaca dokumen tentang Damryung yang ditinggalkan oleh Si Ah. Dalam dokumen tersebut, tercatat kemungkinan peristiwa meninggalnya Damryung. Kemungkinan semua artefaknya juga ikut tenggelam dalam kapal saat ia sedang dalam perjalanan menuju tempat pengasingan. Di sisi lain, orang yang sebelumnya hendak menabrak Yuran ternyata adalah sopir dari Kang Sohee. Kemudian, saat sedang mengantar Sohee, ia memberitahukan bahwa sekarang Yuran bekerja sebagai asisten rumah tangga di tempat yang sekarang dituju oleh Sohee. Untuk itu, Sohee pun mengecek apakah benar Yuran bekerja di sana atau tidak. Kemudian, ia sengaja meminta Jinjo untuk membuatkan minuman. Dengan senang hati, Jinjo pun menyanggupinya dan meminta Yuran untuk membuatkan kopi untuk mereka. Tak lama kemudian, Yuran pun muncul sambil membawakan kopi. Ia langsung kaget begitu mengetahui yang datang ternyata adalah Sohee. Jinjo pun langsung tersedak mendengarnya bahwa mereka saling mengenal. Sadar suasana menjadi tidak enak, Jinjo pun pura-pura tidak mendengar dan sibuk minum kopinya. Sementara itu, detektif Hong dan rekannya sedang berada di rumah Junjae untuk membahas perkembangan kasus Madeong bersama Namdo. Kemudian, Namdo memberitahu mereka bahwa ia sudah melakukan pencarian terhadap sosok Kang Ji-hyun yang merupakan istri dari Madeong, namun ia tidak menemukan hasil apapun. Di sisi lain, Sohee masuk ke dalam mobil, lalu memperkenalkan sekretarisnya yang menggantikan sekretaris Nam untuk sementara waktu. Tanpa disadari oleh Presdir-ho, sekretaris tersebut adalah Madeong yang sekarang sedang menyamar. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, sekarang giliran Jinjo yang bersikap manis kepada Yuran. Ia pun tidak sungkan untuk memanggil Yuran sebagai kakak dan mempersilahkannya untuk terus tinggal di rumah itu tanpa perlu bekerja lagi. Setelah itu, Jinjo mendatangi kamar Si Ah dan menanyakan apakah Si Ah memang tahu kalau Yuran adalah mantan istri dari Presdir-ho. Namun Si Ah hanya tahu jika Yuran adalah ibu dari Junjae, yang langsung membuat Jinjo merasa kaget mendengarnya. Singkat cerita, Si Ah berpesta di klub ternama untuk menghilangkan kegalauannya. Setelah puas, ia pun menelepon Theo dan memintanya untuk menjemputnya pulang. Nah, ketika hendak pergi, Namdo yang mengetahui jika Theo menuju klub ternama pun segera ikut bersama Sim Chung. Sesampainya di sana, pesona Sim Chung pun membuat semua orang terpana melihatnya. Di sisi lain, karena tahu jika Sim Chung ikut dengan mereka ke klub, Junjae pun menyusul ke sana, dan ketika Sim Chung sudah asik bergoyang serta menjadi pusat perhatian, Si Ah juga tak mau kalah dan ikut bergoyang bersamanya. Singkat cerita, Junjae yang tiba di sana merasa kaget melihat kelakuan dari Sim Chung dan segera mengajaknya untuk pulang. Di sisi lain, Ji-hyun terlihat mendatangi sekretaris Nam yang saat itu sudah bangun. Di sana, ia menanyakan kepada manajer Nam tentang Madeong yang mencoba membunuhnya. Sepertinya, manajer Nam mengetahui hubungan antara Madeong dan ibu Ji-hyun yang membuatnya merasa ketakutan. Mengetahui manajer Nam ketakutan, Ji-hyun pun jadi yakin bahwa ia menyimpan rahasia dan Ji-hyun pun mengancamnya. Lalu melepaskan selang oksigen manajer Nam yang membuatnya koma. Saat merasa ketakutan, tiba-tiba saja Madeong datang, lalu menarik Ji-hyun dan membawanya pergi dari sana. Sementara manajer Nam yang masih dalam keadaan koma mendapatkan bayangan masa lalu bahwa ternyata dahulu dia adalah orang kepercayaan dari Damryung, dan Damryung berjanji jika mereka bertemu lagi, maka dia akan dijadikan orang terdekatnya. Singkat cerita, Sim Chung sibuk menyiapkan pesta ulang tahunnya. Sementara itu, Junjae yang sedang pergi keluar mampir untuk membeli sepaket bunga untuk Sim Chung. Ketika Yuran sedang berjalan menuju rumah Sim Chung, tanpa diduga Sim Chung pun bertemu dengannya. Tak lama kemudian, mereka tiba di jalur penyeberangan, dan Sim Chung yang melihat Junjae di sana segera melambaikan tangan kepadanya, dan Sim Chung lantas memanggil nama Junjae berulang kali. Mendengar nama anaknya itu, mata Yuran pun mulai berkaca-kaca.
dan Sim Chung menceritakan tentang apa yang biasa dilakukan Ibu Junjae saat Ibu Junjae masih muda. Ia pun kaget mendengar nama itu, nama tempat di mana ia dulu meninggalkan Junjae. Junjae yang sepertinya mendengar suara hati dari Sim Chung mulai menatap ke arah Yuran dengan pandangan tidak percaya. Sesaat kemudian, lampu hijau penyeberangan pun menyala. Keduanya pun melangkah perlahan sembari saling bertatapan. Dan pada akhirnya, Junjae bisa bertemu lagi dengan ibunya setelah sekian lama mereka berpisah. Yuran pun langsung memeluk erat anaknya, sementara Junjae hanya bisa terdiam dan meneteskan air matanya. Sementara Sim Chung hanya bisa melihat keharuan di antara keduanya. Akhirnya, acara ulang tahun Sim Chung pun dimulai setelah Junjae dan Yuran juga ikut bergabung dengan mereka. Setelah lilin ditiup, Sim Chung meminta mereka menyalakan lilin sekali lagi untuk merayakan pertemuan antara Junjae dengan ibunya. Singkat cerita, Junjae menelpon detektif Hong dan memberitahukannya tentang Sohee. Ia yakin bahwa ibu tirinya itu yang telah memerintahkan Ma Dae-yong untuk menguntitnya selama ini. Di sisi lain, Yuran mampir ke rumah Jin-jo untuk mengobrol. Seperti sebelumnya, Jin-jo langsung melayaninya dengan baik layaknya seorang tamu. Di saat itu juga, si Ah pun turun dari kamarnya, dan begitu melihat ada Yuran di sana, ia segera kembali ke kamarnya. Yuran yang sudah sempat melihatnya kemudian menyusul si Ah dan masuk ke kamarnya. Yuran tersenyum dan meraih tangan si Ah, lalu berterima kasih karena sudah menjadi teman baik dari Junjae. Di sisi lain, Junjae menemui Ji-hyun di kantor dan mempertanyakan di mana ayah mereka berada. Di sini, Ji-hyun pun berbohong dan mengatakan bahwa ayah mereka sedang pergi berlibur ke Hawaii, yang tentu saja membuat Junjae tidak mempercayainya karena ia tahu jika ayahnya tidak pernah pergi berlama-lama. Lalu dengan bantuan detektif Hong, Junjae mengkonfirmasi bahwa ayahnya memang tidak pergi ke Hawaii dan masih berada di Korea. Kemudian, Junjae memberitahukan Namdo tentang rencananya untuk menguak kebenaran yang telah dilakukan oleh Sohee, ibu tirinya. Walaupun dia ragu, tapi Namdo akhirnya menyetujui rencananya itu. Tanpa disadari, ternyata Sim Chung menguping dari balik pintu, yang membuat Namdo kemudian meminta Sim Chung agar menemui Ji-hyun untuk mencegahnya pulang ke rumah. Namun dengan satu syarat, ia tidak boleh menceritakan hal itu pada Junjae. Dengan dipandu oleh detektif Hong, Junjae dan kawan-kawan mulai menjalankan rencananya menyusup ke rumah Presdirho dengan menyamar sebagai petugas pembasmi serangga. Sementara itu, di sebuah restoran, Sim Chung mengajak Ji-hyun untuk mengulur waktu agar ia tidak pulang ke rumah. Kembali ke rumah Presdirho, Namdo mengalihkan perhatian asisten rumah tangga di sana, sementara Tae-oh memastikan sistem keamanan. Sedangkan Junjae memotret sambil mengambil barang-barang yang ia rasa mencurigakan di sana. Setelah memasang alat penyadap di bawah meja, Junjae diam-diam naik ke lantai 2 dan menuju ke kamar ayahnya. Pandangan sang ayah yang kabur membuatnya tidak menyadari bahwa yang masuk ke kamarnya adalah Junjae, hingga akhirnya Junjae pun menghampirinya dan berdiri di hadapannya. Kemudian, Junjae mengajak ayahnya untuk pergi dari rumah itu, akan tetapi ayahnya menolak. Bahkan setelah Junjae menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada sekretaris Tam adalah ulah dari Sohee, ayahnya tak langsung percaya kepadanya. Kemudian sang ayah membahas soal Junjae yang kini menjadi seorang penipu, seperti yang sebelumnya diceritakan oleh Ji-hyun kepadanya. Hal itulah yang membuat sang ayah tidak percaya pada perkataan Junjae saat ini. Di sisi lain, setelah Ji-hyun pulang, Ma Dae-yong muncul dan perlahan menghampiri Sim Chung. Tanpa diduga, ia mengeluarkan sebuah palu dan melemparkannya ke arah sprinkle air yang berada di gedung tersebut. Tentunya air yang memancar keluar dari keran tersebut membuat Sim Chung ketakutan dan segera pergi menjauh. Ma Dae-yong pun terus mengejar Sim Chung hingga mereka tiba di atap gedung. Dirasa sudah aman dari pancuran air tersebut, Sim Chung balik melawan dan langsung memegang tangan dari Ma Dae-yong. Ma Dae-yong yang ketakutan hendak melepaskan diri, namun genggaman Sim Chung lebih kuat darinya. Setelah itu, Sim Chung memejamkan matanya dan mulai menghapus satu persatu ingatan dari Ma Dae-yong. Setelah itu, akhirnya Ma Dae-yong pun benar-benar kehilangan semua ingatannya itu. Di sisi lain, saat dalam perjalanan pulang, Sohee menghubungi Ma Dae-yong, namun ia jadi kebingungan menanggapi Ma Dae-yong yang tidak mengenalnya, bahkan dia juga tidak ingat siapa dirinya sebenarnya. Di sisi lain, sambil mengawasi rumah Presdirho, detektif Hong memberitahu Junjae bahwa ayahnya perlu segera menjalani operasi mata. Tae-oh sendiri kini masih berusaha untuk melacak saksi dan pengacara yang melegalisir surat wasiat dari Presdirho.
Sementara itu, Sohee kembali memberikan obat pada suaminya, namun kali ini tanpa disangka Presdirho tidak meminumnya, melainkan membuangnya ke tempat sampah. Ternyata ia memikirkan apa yang sebelumnya dikatakan oleh Junjae tentang istrinya itu. Malam harinya, Presdirho terbangun dan tidak mendapati Sohee di tempat tidurnya. Ia pun berjalan keluar lalu mendengar Sohee yang sedang berbicara dengan seseorang. Presdirho pun mencoba menguping, dan Sohee ternyata sedang meminta Dayong untuk sementara tinggal di basement rumahnya, sekaligus untuk menjaga suaminya agar tidak membuat kontak dengan siapapun. Mendengar hal itu, Presdirho pun buru-buru kembali ke kamarnya agar tidak ketahuan, tapi sayangnya kakinya tersangkut anak tangga sehingga Sohee pun menjadi curiga. Akhirnya, Presdirho bersembunyi di balik sofa, namun karena tidak bisa melihat dan hanya asal bersembunyi, Sohee bisa melihat keberadaannya. Kejadian saat itu kebetulan terekam oleh detektif Hong yang sedang berjaga di luar rumah bersama rekannya. Kemudian, ia memutar rekaman suara Sohee pada Junjae dan kawan-kawannya. Namun sayangnya, ia sendiri tidak tahu siapa yang saat itu diajak bicara oleh Sohee. Kemudian, Sohee masuk ke kamar, lalu kemudian memberikan obat serta minuman pada suaminya. Nah, karena mengira Sohee sudah pergi seperti sebelumnya, Presdirho pun membuang obat yang diberikan dan hanya meminum air yang ada di dalam gelas. Namun kali ini ternyata Sohee masih berada di sana dan mengawasi suaminya dengan senyuman jahatnya. Tak berselang lama, Presdirho merasa kesakitan dan memegang jantungnya. Ternyata air minum yang telah disediakan oleh Sohee tadi berisi racun. Presdirho pun mati-matian berusaha untuk meraih ponselnya dan kemudian menghubungi Junjae. Namun sayangnya, Junjae sedang sibuk rapat dengan detektif Hong, dan dia sama sekali tidak mendengar HP-nya yang sedang berdering. Karena panggilannya tidak diangkat, Presdirho pun meninggalkan pesan suara kepada putranya itu. Tak berselang lama, akhirnya Junjae mengecek ponselnya, dan begitu mendengar pesan suara itu dari ayahnya yang meminta maaf kepadanya, ia pun langsung pergi menuju rumah ayahnya. Setibanya di rumah ayahnya, sudah ada sebuah mobil ambulan di sana. Kemudian 3 orang petugas keluar sambil membawa seseorang yang tertutup kain putih dengan tandu. Perlahan, Junjae pun membuka penutup kain tersebut dan ia pun langsung lemas ketika melihat wajah ayahnya di sana. Sebelum kejadian, ternyata Ji-hyun sempat tiba di kamar ayahnya dan mendengar permintaan maaf terakhir ayahnya terhadap Ji-hyun. Mendengar hal itu pun, ia pun sempat menangis. Setelah itu, Presdirho pun menghembus napas terakhirnya. Ji-hyun yang baru menyadari ada yang tidak beres, melihat gelas air yang baru saja diminum ayahnya itu. Karena tahu jika isinya adalah racun, ia pun segera membuang isinya dan mencuci gelas tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu, barulah ia menghubungi polisi. Tak lama kemudian, polisi pun datang dan menanyainya. Mereka pun segera membawa jenazah Presdirho ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan medis. Di saat itulah Junjae datang dan mendapati ayahnya telah tiada. Melihat Ji-hyun keluar dari rumah bersama seorang detektif, Junjae yang tidak bisa lagi menahan diri langsung memukulnya sembari menyalahkan Ji-hyun dan ibunya atas kematian sang ayah. Di rumah sakit, dengan ditemani oleh Ji-hyun dan detektif, Sohee mendatangi kamar jenazah. Ia pun berakting seolah-olah terpukul atas kematian suaminya itu. Sementara yang lainnya hanya menatap aksi itu dengan tatapan dingin. Bahkan, Sohee menutup aktingnya itu dengan berpura-pura pingsan. Setelah itu, Yuran menanyakan pada Junjae apa yang terjadi pada ayahnya. Junjae memberitahukan bahwa hasil pemeriksaan medis baru akan keluar besok pagi. Kemudian Yuran menceritakan bahwa ia sempat bertemu dengan Presdirho, tetapi saat itu ia pura-pura tidak mengenalinya. Junjae pun lalu memberitahukan bahwa ayahnya mengalami kerusakan kornea mata dan tidak bisa melihat dengan jelas, yang membuat Yuran terkejut mendengarnya. Di sisi lain, Sohee menghubungi pengacaranya dan memintanya untuk secepatnya menyelesaikan urusan warisan sesuai dengan wasiat Presdirho. Saat keluar dari ruang gawat darurat, ternyata Ji-hyun bertemu dengan Namdo. Ia lalu mengajak Namdo untuk bicara 4 mata. Di sini, Namdo meminta agar ia diperlakukan dengan baik karena dia selalu ada di pihak yang punya banyak uang. Tanpa berpikir panjang, Ji-hyun meminta kepada Namdo untuk membunuh Junjae. Singkat cerita, detektif Hong membawa surat penggeledahan dan melakukan pemeriksaan di rumah Presdirho. Dengan tenang, Sohee pun menemui mereka dan terlihat sudah mengenakan baju pemakaman. Sementara itu,
pihak kepolisian sendiri belum berhasil menemukan sesuatu di rumah itu yang membuat mereka frustasi. Acara pemakaman Presdirho pun berlangsung. Dengan ditemani oleh Jinjo, Yuran ikut menghadiri acara tersebut. Kemudian, saat Yuran berada di toilet, Sohee mendatanginya dan menceramahinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yuran langsung menampar Sohee, dan ketika Sohee hendak menampar balik Yuran, Sim Chung tiba-tiba muncul dan menangkap tangan Sohee. Sohee berusaha melepaskan tangannya, namun Sim Chung memegangnya dengan erat sambil memejamkan matanya. Kemudian, Sim Chung mulai masuk ke dalam pikiran Sohee dan melihat isi ingatan dari Sohee. Ia pun akhirnya mengetahui tentang semua perbuatan Sohee, dan bukan hanya itu saja, Sim Chung juga mengetahui tempat di mana Sohee menyembunyikan Ma De-yong. Setelah kejadian itu, Sim Chung pun menghampiri Jeonjae dan memberitahukannya bahwa ia telah melihat sesuatu. Jeonjae dan Sim Chung lalu tiba di rumah Presdirho bersama detektif Hong. Tanpa basa-basi, Sim Chung mengajak mereka menuju basement dan membuka pintu rahasia di balik tembok kayu yang ternyata terdapat sebuah kamar. Di sana juga terdapat bunga beracun yang sebelumnya dicari-cari pihak kepolisian sebagai bukti. Setelah mengetahui semuanya, beberapa petugas kepolisian pun mendatangi tempat acara pemakaman Presdirho. Lalu dengan barang bukti yang baru saja ditemukan, detektif Hong pun menyatakan bahwa kematian Presdirho kini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan dan dipastikan akan dilakukan otopsi. Ia juga menangkap Sohee sebagai tersangka utama dan langsung membawanya pergi. Setelah itu, pengacara Sohee memberitahu Sohee untuk menghindari semua pertanyaan pihak penyidik dengan berpura-pura sakit atau menjawab tidak tahu. Hingga akhirnya, strategi itu pun berhasil dan pihak kepolisian mau tidak mau melepaskan Sohee dari tahanan karena sudah melewati batas waktu penahanan. Di sisi lain, saat Junjae sedang menuju mobilnya, Namdo tiba-tiba menghampirinya dan tanpa disangka ia memukul kepala Junjae dengan sebatang besi hingga Junjae tak sadarkan diri. Tae-oh yang sedang mengecek rekaman CCTV mengetahui kejadian tersebut dan memberitahu Sim Chung yang kebetulan juga sedang berada di dekatnya. Tak lama kemudian, mereka berdua pun segera menyusul mobil Junjae yang dikendarai oleh Namdo. Tak berselang lama, Namdo memapah Junjae untuk menemui Ji-hyun dan Sohee yang sudah menunggu mereka di suatu gudang. Di sana, Ji-hyun memerintahkan Namdo untuk mengikat Junjae di kursi yang telah disiapkan. Junjae yang tersadar segera mempertanyakan tindakan Namdo tersebut. Namdo lalu berdalih bahwa Junjae sudah berubah sejak kedatangan Sim Chung. Kemudian Namdo mengeluarkan sebuah suntikan yang sudah berisi cairan, lalu menyuntikkannya ke paha Junjae. Tak berselang lama, Junjae pun mulai merintih kesakitan. Namun tanpa diduga, tiba-tiba saja di balik kardus belakang Sohee muncullah detektif Hong, kemudian disusul beberapa orang polisi. Tanpa menunggu lama, dengan barang bukti yang kuat, akhirnya Sohee kembali diborgol oleh mereka. Ternyata setelah Namdo bertemu dengan Ji-hyun di rumah sakit waktu itu, Namdo menceritakan semuanya pada Junjae dan detektif Hong. Ia jugalah yang mengusulkan untuk menjebak Sohee dan Ji-hyun dengan berpura-pura menuruti mereka. Saat Sohee dibawa keluar dari gudang, beberapa mobil polisi datang. Ji-hyun hanya bisa melongo dan kebingungan ketika melihat ibunya yang sudah diborgol. Tanpa disangka, kemudian Ji-hyun memberontak dan berhasil melepaskan diri, kemudian merebut pistol milik salah satu polisi itu. Kemudian dia mengarahkannya kepada Junjae. Melihat hal itu, Sim Chung kembali teringat bahwa leluhur Ji-hyun lah yang telah membunuh Damryung di masa lalunya. Tanpa pikir panjang, Sim Chung segera berlari dan memeluk tubuh Junjae. Bersamaan dengan itu, Ji-hyun pun menembakkan pistolnya dan tembakan itu tepat mengenai tubuh Sim Chung, yang membuatnya langsung jatuh ke pelukan Junjae. Sedangkan Ji-hyun langsung diringkus kembali oleh beberapa orang polisi. Saat menuju kantor polisi, Ji-hyun teringat tentang cairan injeksi berisi racun yang ia miliki. Kemudian, ia pun minta izin untuk mampir ke kamar kecil kepada polisi. Ternyata Ji-hyun sudah frustasi dengan apa yang sudah terjadi dan meminum racun tersebut, yang kemudian saat sedang diinterogasi di kantor polisi, Ji-hyun tiba-tiba terjatuh dan napasnya terengah-engah. Dengan panik, Sohee pun bergegas menuju ruang tempat Ji-hyun diinterogasi dan mendapati tubuh anaknya yang terbaring di lantai. Tak berselang lama, Ji-hyun pun menghembuskan napas terakhirnya di depan ibunya. Sementara itu, Junjae, Namdo, dan Tae-oh menunggu dengan cemas kabar Sim Chung yang sedang menjalani operasi di UGD. Beberapa saat kemudian, Namdo memberitahu Junjae bahwa ia mendapatkan kabar dari detektif Hong mengenai kematian Ji-hyun yang membuat Junjae kaget mendengarnya.
Setelah operasi selesai, petugas medis memindahkan Sim Chung ke kamar inap. Dokter yang mengoperasinya kemudian memberitahu Jun Jae bahwa yang terjadi pada Sim Chung adalah sebuah keajaiban, karena ia tidak apa-apa meski peluru menembus jantungnya. Kondisi tubuhnya juga mulai membaik dengan cepat di luar batas normal manusia. Di sisi lain, Ma Dae-yong meminta agar ingatannya dikembalikan melalui seorang terapis. Kemudian, dengan metode tertentu, ingatan Ma Dae-yong pun mulai kembali. Dan saat Ma Dae-yong terbangun dari hipnotisnya itu, Ma Dae-yong beranjak dari tempat duduknya, lalu perlahan menghampiri si terapis itu dan mencekiknya. Untung saja, sesaat kemudian Jun Jae datang bersama Detektif Hong dan para anak buahnya. Dan pada akhirnya, kali ini Detektif Hong pun bisa menangkap Ma Dae-yong. Singkat cerita, Jun Jae mengunjungi manajer Nam yang kini sudah mulai membaik. Di sana, untuk pertama kalinya, manajer Nam memanggil Jun Jae dengan sebutan Dam Ryung. Dan ternyata, manajer Nam dan juga Namdo dahulunya adalah dua orang kepercayaan dari Dam Ryung yang berjanji untuk selalu melindunginya. Singkat cerita, Sim Chung akhirnya diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Saat akan tidur, dia merasakan jika jantungnya mulai melemah. Hal itu terjadi karena dia kelamaan tinggal di daratan dan harus segera kembali ke lautan. Jika tidak, maka jantungnya akan membeku. Singkat cerita, akhirnya Sim Chung menghapus ingatan Jun Jae agar saat dia pergi ke lautan nanti, Jun Jae tidak merasakan sakit. Lalu setelah melakukannya, Sim Chung pun meninggalkan rumah Jun Jae dan berterima kasih kepada mereka, lalu berpamitan pergi untuk sementara waktu. Kemudian Sim Chung berdiri di pinggir pantai dan kembali ke dunianya sebagai putri duyung. Waktu pun berlalu. 3 tahun kemudian, Namdo dan Tae-oh masih tinggal di rumah Jun Jae. Jun Jae meminta mereka agar segera pindah, tapi Yuran membela mereka dan mempersilahkan mereka berdua tetap tinggal di sana hingga mereka menikah nanti. Tak lama kemudian, Jun Jae tiba di sebuah kantor kejaksaan. Ternyata hari itu, ia mulai bekerja magang di sana. Di pintu kantor, ia sudah ditunggu oleh Detektif Hong yang datang menjemputnya. Sambil makan, Detektif Hong yang sudah lama tidak bertemu dengan Jun Jae menyatakan rasa leganya karena kini Jun Jae sudah kembali ke jalan yang benar. Sementara itu, di suatu tempat, Namdo ternyata kini menjadi seorang pengajar. Dengan kemampuan bicaranya yang handal, semua muridnya pun menyukai cara mengajarnya itu. Lalu, acara kumpul-kumpul ketiganya pun berlanjut di rumah Jun Jae. Kali ini, Tae-oh juga sudah bergabung di sana. Ia kini menjadi white hacker yang bekerja dengan mencari celah keamanan sistem suatu perusahaan. Singkat cerita, akhirnya Sim Chung kembali ke daratan. Hal pertama yang ia lakukan adalah menjual mutiara-mutiara yang ia bawa ke toko perhiasan. Kemudian, Sim Chung tiba di rumah Jun Jae dan Namdo yang membukakan pintunya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Jun Jae tiba di rumah dan bertemu dengan Sim Chung. Di sini, Jun Jae benar-benar sudah melupakan Sim Chung dan hanya melihatnya saja. Kemudian, salju pun turun. Sim Chung berjongkok di pinggir jalan karena ia mulai merasakan kesepian setelah Jun Jae benar-benar tidak mengingatnya lagi. Namun tiba-tiba, seseorang datang menghampirinya dan memayunginya. Sim Chung pun perlahan menegakkan kepalanya dan ternyata Jun Jae lah yang berada di hadapannya itu. Ternyata Jun Jae masih ingat kepadanya. Ternyata sebelumnya, jauh sebelum Sim Chung akan pergi ke lautan lagi, Jun Jae sudah mencatat segala sesuatu tentang Sim Chung dalam buku catatan yang membuatnya bisa kembali ingat siapa Sim Chung sebenarnya. Dan sejak saat itulah, Jun Jae dan Sim Chung pun hidup bersama dan menjalani hari-hari mereka yang penuh kebahagiaan. Dan cerita pun berakhir.